Bab 1201, diseret keluar dan dikuburkan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, brengsek, energi sejati Daoren Jiang meledak, dan dia hendak mengucapkan mantra. Retakan, tapi saat ini, lehernya terkilir. Jiang Daoren tampak ngeri dan menoleh untuk melihatnya. Itu Jiang Hao. Pada titik tertentu, Jiang Hao muncul di belakangnya dan mengunci leher Daoren Jiang dengan tangan kanannya. Kamu, semua mati untukku. Daoren Jiang meraung, tubuhnya meledak karena amarah. Tetapi pada saat yang sama, Jiang Hao tiba-tiba menggunakan kekuatan besar untuk memaksanya mundur. Wow, pendeta Tao Jiang mundur 2 langkah, tetapi melewati portal. Di depannya, itu berubah menjadi ladang berwarna biru kehijauan. Ke depan, Anda masih bisa melihat situasi di rumah besar keluarga Jiang. Namun portal tersebut menyusut tajam. Daoren Jiang mengertakkan gigi, mencoba melepaskan diri dari Jiang Hao di belakangnya, dan bergegas kembali ke portal. Tetapi tanpa berpikir panjang, dia berusaha keras, tetapi ternyata tidak ada pengekangan sama sekali pada tubuhnya, dia kehilangan keseimbangan, dan seseorang terhuyung ke tanah. Portal di depannya menyusut dengan cepat hingga menghilang sepenuhnya. Pendeta Tao Jiang segera berdiri dan berbalik untuk melihat sekeliling. Dikelilingi oleh lapangan terbuka dan rumput hijau di tanah. Sepertinya pemandangannya sangat bagus. Tetapi pada saat ini, Daoren Jiang menahan napas dan fokus secara ekstrim. Dia tahu betul bahwa dia pasti menghadapi musuh. Dan, musuh ini tidak lemah. Jiang Daoren menekan telapak tangan kirinya di pergelangan tangan kanannya, semburan cahaya muncul, memperbaiki tulang yang hancur. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan memperhatikan situasi di sekitarnya. Namun, dalam radius lebih dari 10 km, tidak ada seorang pun yang terlihat, apalagi nafas yang tidak biasa. Nafas Jiang Daoren berangsur-angsur kembali tenang. Tapi sekarang, ledakan, Jiang Daoren merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, dan dia melemparkan dirinya ke depan. Boom! Daoren Jiang berguling-guling di tanah beberapa kali, melepaskan energi aslinya, dan segera berdiri. Dia membuka tangannya dan melepaskan kepolosan dalam jumlah yang mengejutkan. Pada saat ini, sesosok muncul di depan matanya. Melihat dengan seksama, orang ini terlihat muda dengan senyum tipis di wajahnya. Wajah ini, dia baru saja melihat. Fang Yu, ini Fang Yu. Jantung Daoren Jiang melonjak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu, yang berencana menghindari ketajamannya, muncul di depannya. Fang Yu, pendeta Tao Jiang menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya. Fang Yu tersenyum dan bertanya. Petik 2 titik. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Daoren bertanya dengan ekspresi serius. Tentu saja itu pembunuhan. Bunuh kamu, lalu bunuh yang lain dalam pesona ilahi satu persatu. Fang Yu tersenyum. Mendengar kata-kata ini, hati Jiang Daoren tenggelam ke dasar. Dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, tapi niat membunuh Fang Yu sangat ditentukan. Kami, sebenarnya tidak perlu membuat masalah seperti ini. Jiang Daoren berkata, meskipun saya adalah anggota dari perkumpulan rahasia, pada kenyataannya. Saya memiliki sedikit kontak dengan anggota lain, dan saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Kamu mau jadi musuhku atau tidak, pokoknya, aku akan membunuh kalian semua, kata Fang Yu. Begitu suara itu turun, Fang Yu bertepuk tangan. Bas, semburan kepolosan merah tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menyala seperti nyala api. Sebagian besar orang di pesona ilahi Anda belum pernah melihat kekuatan saya yang sebenarnya, kan? Hari ini saya bisa menunjukkannya kepada Anda, kata Fang Yu sambil membuka tangannya. Ledakan, di udara di belakangnya, tiba-tiba 9 pusaran muncul. Pusaran ini berputar beberapa kali, dan kemudian muncul lubang hitam. Sebanyak 9 lubang hitam besar. Roar, kemudian, 9 makhluk besar muncul dari sana. Wajah manusia dan tubuh ular, lilin 9 yin dengan udara dingin di sekujur tubuh. Sebanyak 7 burung aneh berkepala, makhluk mirip gurita dengan hanya 1 mata tetapi tentakel yang tak terhitung jumlahnya. 9 roh jahat yang aneh dan menakutkan terbang keluar dari 9 lubang hitam. Ukurannya sangat besar, tingginya setidaknya 30 hingga 40 meter. Fang Yu berdiri di depan roh ganas berkepala 9 dengan senyum tipis di wajahnya. Aku akan membiarkan mereka mencabik-cabikmu, kata Fang Yu. Di antara kata-kata itu, makhluk berkepala 9 telah terbang menuju Jiang Daoren.
Daoren Jiang sangat bersalah sehingga dia berteriak, ingin melepaskan energi sebenarnya di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan menunjuk ke arah Jiang Tao, apakah menurut Anda masih bisa melepaskan energi yang sebenarnya? Bas, semburan lampu merah menyelimuti Jiang Tao. Pendeta Tao Jiang segera merasa, seluruh tubuhnya terkunci, dan dia tidak bisa melepaskan jejaknya. Dan roh ganas berkepala 9 telah terbang di depannya, membuka mulut menakutkan mereka secara terpisah. Ah, Jiang Daoren sangat ketakutan, tapi dia hanya bisa menjerit kesedihan. Retakan, detik berikutnya, dia ditelan oleh roh ganas mirip gurita. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur. Tian Ye, 9 roh ganas, Fang Yu, semuanya menghilang. Tapi Jiang Daoren terbaring di tanah. Lokasinya masih di rumah keluarga Jiang. Dan ayah dan anak Jiang masih terbaring di tempat tidur di depannya. Dilihat dari jejak di tempat tidur, ayah dan anak Jiang tidak pernah bergerak. Namun, Jiang Gaohe di tempat tidur membuka matanya. Pupilnya bersinar dengan cahaya merah, dan ada salib emas di pupilnya, yang berputar perlahan. Segera, dia menutup matanya. Pada saat ini, Jiang Tao yang tergeletak di tanah di samping tempat tidur tidak bergerak, matanya menatap langit-langit dengan mata hampa. Beidou nomor 101, lantai paling atas bangunan bambu. Menyelesaikan, Fang Yu, yang sedang bermeditasi di tanah, memiliki senyuman di wajahnya, dan lampu merah di matanya perlahan menghilang. Baru saja, dia meminjam tubuh Jiang Gaohe melalui segel kontrol roh untuk melakukan ilusi pada Jiang Daoren. Proses ilusi jauh lebih mudah dari perkiraan Fang Yu. Penganut Tao Jiang di alam yin dan yang ini tampaknya sangat ketakutan sehingga Fang Yu tidak pernah meragukan keaslian lingkungan tempat dia berada. Oleh karena itu, ilusi Fang Yu berkembang dengan sangat lancar. Dia ingin memanggil roh ganas berkepala 9, jadi dia memanggilnya. Dia ingin mencegah Jiang Daoren melepaskan energi aslinya, dan Jiang Daoren tidak dapat melepaskan energi aslinya. Dapat dikatakan bahwa pemandangan yang dihadirkan oleh ilusi ini sangat dilebih-lebihkan. Namun, ketakutan Jiang Daoren membuatnya sama sekali tidak menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Oleh karena itu, Fang Yu berhasil. Selanjutnya, Jiang Daois ini akan digunakan. Fang Yu bercanda sambil tersenyum dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, di rumah keluarga Jiang, Daoren Jiang, terbaring di tanah, tiba-tiba gemetar. Lalu dia duduk, melihat sekeliling, Jiang Daoren menunjukkan senyum tipis di wajahnya, berdiri, dan berjalan keluar rumah. Begitu mereka keluar rumah, keluarga Jiang bergegas maju. Leluhur, bagaimana situasi dengan Patriark dan yang lainnya? Ada juga 3 tetua. Daoren Jiang mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar kelompok itu diam. Anggota keluarga Jiang segera tutup mulut gelombang www.novelringan.com gelombang dan tidak berani berkata lebih banyak. Mereka tidak diselamatkan, diseret untuk dikuburkan, atau dikremasi, kata Jiang Daoren. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah keluarga Jiang di depan mereka berubah drastis. Leluhur, kamu tidak boleh menyerah pada mereka masih bernafas, mereka belum mati. Seseorang segera berlutut, bersujud dengan putus asa, dan menangis. Dia memimpin, dan seluruh keluarga Jiang juga berlutut, terus-menerus bersujud, menangis dan menangis meminta bantuan Daoren Jiang. Oh, aku sudah mengetahui hal ini sebelumnya, kenapa kamu melakukannya? Jiang Daoren menghela nafas dan berkata, Daoren Jiang, tolong pastikan untuk mendapatkan. Keluarga Jiang masih tidak menyerah, masih menangis. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata tidak mungkin. Setelah menguburkan sekelompok orang ini, bakarlah sejumlah uang kertas agar mereka tidak mudah mati di kehidupan selanjutnya. Jiang Daoren menggelengkan kepalanya, dan mengabaikan keluarga Jiang yang berwajah pucat, berjalan keluar perlahan. Keluarga Jiang melihat ke arah kepergian Jiang Daoren, wajah mereka pucat dan mata putus asa. Tapi setelah Jiang Daoren keluar dari gerbang halaman, wajahnya tidak bisa menahan senyuman. Hahaha, setelah berjalan beberapa langkah, aku hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Ini adalah rencana Fang Yu. Sejak dia meninggalkan segel kontrol roh pada ayah dan anak keluarga Jiang, dia telah menyiapkan sebuah rencana. Tentu saja, kelancaran pelaksanaan rencana tersebut masih melebihi ekspektasi Fang Yu. Aku seharusnya tidak melihat Jiang Daois ini sebelumnya, mengapa dia begitu takut padaku?
Kalau tidak, ilusi tidak akan mudah untuk berhasil. Setelah memikirkannya sebentar, Dao Renjiang menggelengkan kepalanya dan terus berjalan keluar. Wu Chenzi, jika kamu mengendalikan Bai Konggu, maka aku akan mengendalikan Tao Jiang. Mari kita lihat siapa yang bisa membodohi siapapun. Dao Renjiang, yang dikendalikan oleh Fang Yu dengan jejak Lingling, mengubah arah setelah berjalan keluar rumah dan berjalan menuju bagian belakang rumah Jiang. Di bagian terdalam dari rumah keluarga Jiang, akan ada loteng yang didedikasikan untuk anak-anak keluarga tersebut. Jiang Daoren berjalan ke loteng, langsung menuju lantai atas, dan duduk dalam keheningan, menutup matanya. Sekarang, yang harus dilakukan Fang Yu adalah memindai semua ingatan Jiang Daoren sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat penting. Ini juga pertama kalinya Fang Yu mendapat kesempatan untuk menguasai semua ingatan seorang anggota jemaat yang memasuki tempat suci. Di antaranya pasti banyak informasi berharga. Dengan cara ini, Dao Renjiang menutup matanya. Di Beidou 101, Fang Yu, yang sedang duduk di atas bangunan bambu, membuka matanya 10 menit kemudian dan berdiri. Dia berjalan kembali ke meja teh di belakang dan duduk di kursi malas. Semua kenangan Jiang Daoren telah dikumpulkan. Sekarang saatnya mencerna. Jiang Tao, lahir sebagai Jiang Yuan, memiliki masa hidup lebih dari 1400 tahun. Saat itu, dia adalah murid Sekte Zhaoyang di Great Silin, ibu kota utara. Di sekte ini, dia menghabiskan total sekitar 300 tahun dan menjadi kepala Sekte Zhaoyang. Setelah itu, dia merasa bahwa dia tidak dapat lagi meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri selama tinggal di sekte tersebut, jadi dia meninggalkan Sekte Zhaoyang dan berlatih dimanapun di dunia. Selama periode pengalaman ini, ia menemukan banyak peluang. Setelah hampir 600 tahun berlatih, ia berhasil memasuki masa fit. Selama masa fit, terobosannya terbilang mulus. Meski aura langit dan bumi berangsur-angsur menipis, ia masih mencapai puncak fase fit dalam waktu 200 tahun. Tetapi ketika dia sampai di sini, dia menemui hambatan, dan setelah 200 tahun berikutnya, tidak ada peningkatan dalam basis budidayanya. Saat ini, umurnya perlahan menurun. Dao Renjiang merasa cemas, tapi tidak ada cara khusus. Saat ini, Jiang Daoren bertemu seseorang. Dari luar, pria ini adalah seorang biksu gemuk dengan alis yang ramah dan senyuman tipis di wajahnya. Inilah pria mulia dalam kehidupan Jiang Daoren. Biksu inilah yang menunjukkan keberadaan halaman suci. Selain itu, dia memperkenalkan Jiang Tao untuk bertemu Wu Chenzi. Kemudian, Dao Renjiang menerima cincin giok dari tangan biksu itu. Cincin giok ini persis sama dengan yang didapat Fang Yu dari Xiu Tao. Setelah mendapatkan cincin giok itu, gerbang halaman suci telah terbuka di depan Dao Renjiang dalam 50 tahun terakhir ini. Pendeta Tao Jiang memasuki halaman suci tanpa ragu-ragu. Namun ingatan setelah memasuki pelataran suci pucat, ini benar-benar hilang, atau telah dirusak oleh suatu jenis energi. Singkatnya, Fang Yu tidak dapat melihat ingatan ini. Melihat lebih jauh ke belakang, ini adalah situasi setelah Jiang Daoren keluar dari halaman suci. Setelah dia keluar dari halaman suci, dia melihat Xiu Tao, Xuan Wudao, dan bergabung dengan retret dewa. Namun nyatanya, hubungannya dengan Xiu Tao dan Xuan Wudao sangat biasa saja. Dalam hatinya, tidak ada teman sejati. Tentu saja, di permukaan, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wu Chenzi. Setelah itu, Jiang Daoren memasuki kondisi mundur. Pikirannya saat itu sepertinya menunggu kesempatan tertentu untuk muncul kembali. Dan waktu ini, sejauh yang terlihat saat ini, seharusnya menjadi waktu untuk pemulihan aura. Singkatnya, Jiang Daoren akhirnya meninggalkan Bea Cukai, dan kemudian, itu adalah kontaknya dengan Wu Chenzi dan Li Mofan, dan beberapa rencana di hatinya. Membina anak-anak keluarga untuk mengasimilasi asal-usulnya, dan kemudian menyerap mereka bersama-sama. Ini mirip dengan pemikiran Bai Wuya, tetapi lebih kejam. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, pendekatan terakhir Dao Renjiang kemungkinan besar akan mirip dengan cara pemandu halaman suci menyerap asal-usul 8 orang yang berlatih di gua lain. Dan Bai Wuya juga tahu cara menyerap asal-usulnya. Selain Dao Kong sebelumnya, ia juga menguasai cara menyerap esensi makhluk roh untuk memperkuat tubuhnya. Nampaknya mereka yang sudah memasuki tempat suci sepertinya mengetahui dengan baik apa yang disebut asal-muasalnya dan tahu bagaimana cara menyerapnya.
Pengalaman Jiang Daoren di paruh pertama hidupnya cukup biasa di mata Fang Yu. Ini adalah lintasan hidup seseorang dengan sedikit bakat dan keberuntungan. Yang sebenarnya perlu mendapat perhatian adalah setelah ia mengenal biksu tersebut. Biksu itu memberitahunya tentang keberadaan halaman suci dan memperkenalkannya pada Wu Chenxi. Setelah itu, biksu tersebut menghilang. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Kemudian, itu adalah informasi yang diperoleh dari beberapa pertukaran antara Jiang Daoren dan Wu Chenxi. Untuk mengenang Jiang Tao, Wu Chenxi, yang berusia lebih dari 400 tahun yang lalu, telah memasuki halaman suci 1 kali. Dan kali ini, kedua kalinya dia memasuki tempat suci. Berapa lama untuk mengembangkan Dao Guo di pengadilan suci? Pertanyaan ini terjawab dalam ingatan Jiang Daoren. Jawabannya berbeda-beda pada setiap orang. Wu Chenxi mengatakan bahwa dia sedang berkultivasi di tempat suci untuk pertama kalinya. Ketika dia keluar, 30 tahun telah berlalu. Tapi Jiang Daoren sedikit lebih lambat. Ketika dia keluar, lebih dari 50 tahun telah berlalu di bumi. Namun Wu Chenxi memasuki tempat suci untuk kedua kalinya, dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Hanya butuh sekitar 10 tahun sebelum Wu Chenxi keluar dari halaman suci. Dan saat Wu Chenxi keluar, sebenarnya adalah saat Fang Yu memasuki tempat suci. Adapun apa yang didapatnya setelah memasuki tempat suci, Wu Chenxi tidak mengatakan apa-apa. Hati Jiang Daoren penuh rasa ingin tahu. Adapun mengapa Daoren Jiang belum pernah melihat Fang Yu, tetapi Fang Yu sangat ketakutan sehingga pada saat dia melihat Fang Yu, mentalitasnya menjadi tidak seimbang dan dia mudah dirobohkan oleh ilusi. Itu juga dijelaskan, sebab, sebelum Jiang Daoren kembali ke rumah Jiang, dia bertemu Wu Chenxi dan Li Mofan serta istrinya. Dan proses pertemuan ini, karena baru terjadi belum lama ini, ingatannya sangat jelas dan dalam. Fang Yu dapat dengan mudah merasakan perubahan suasana hati Jiang Daoren saat itu. Setelah melihat kematian tragis Bai Wuya, ketakutan Jiang Daoren terhadap Fang Yu sudah terbentuk di pikiran bawah sadarnya. Karena dalam hati Daoren Jiang, Bai Wuya dianggap sejajar dengannya, atau bahkan lebih kuat. Dalam ingatan ini, Fang Yu memverifikasi spekulasi lain. Itu adalah Bai Konggu, yang memang dikuasai oleh Wu Chenxi. Mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan Bai Konggu, Wu Chenxi tidak mengatakan apapun. Dan dalam ingatan ini, ada keuntungan yang tidak terduga. Itu adalah Li Mofan dan istrinya. Wanita itu, dipanggil Qinger oleh Li Mofan, dan itu adalah wanita yang ditemui Fang Yu di makam Wan Jie di Daxilin. Nama Li Mofan terdengar dari Yuan Sankuan dan Murong Jian. Li Mofan sepertinya adalah saingan tuanku dalam cinta. Setelah berhasil mencongkel sudut tembok, gelombang www.novelringan.com gelombang, dia bahkan pamer di depan tuannya. Ini adalah kata-kata asli dari Murong Jian. Petik 2. Kebetulan sekali, Fang Yu terkejut. Li Mofan yang Yuan Sankuan tidak ingin bicarakan lebih lanjut, ternyata adalah anggota Senyin Hui, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jiang Daoren dan Wu Chenxi. Dan wanita Li Mofan mungkin juga kekasih Yuan Sankuan saat itu, dan dia kebetulan bertemu dengan Fang Yu dan bertarung, dan Fang Yu menghancurkan klonnya dan apa yang disebut susunan Yin Yuan, yang membuat Li Mofan berpikir untuk menemukan Fang Yu untuk membalas dendam. Adapun Tao Jiang, itu juga kembalinya Fang Yu dari Daxilin, ketika dia tiba-tiba berpikir untuk pergi ke keluarga Lin, dan kemudian bertemu dengan keluarga Jiang untuk melamar, dan memprovokasi serta memulai perkelahian. Kemudian, Fang Yu menembak, dan mengetahui keberadaan Jiang Daoren dari ingatan ayah dan anak keluarga Jiang. Dalam kegelapan, Wu Chenxi, Li Mofan, Jiang Daoren, ketiga anggota Divine Enclosure yang memiliki koneksi baik ini, seolah-olah mereka terhubung oleh seutas benang, terkait dengan Fang Yu. Dan mereka bertiga kebetulan bertemu lagi sebelum Fang Yu mulai berurusan dengan Tao Jiang. Karenanya, Fang Yu memberikan banyak informasi. Dengan cara ini, Fang Yu mengenal ketiga orang ini dengan baik. Untuk mengatasinya tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Tentu masih banyak pertanyaan tentang Wu Chenxi. Bahkan dalam pertemuan itu, Wu Chenxi tidak banyak membeberkan informasi. Namun Jiang Daoren sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Wu Chenxi. Namun dalam ingatannya, pemahaman tentang Wu Chenxi sebenarnya hanya tinggal di permukaan. Dalam sekali, Wu Chenxi, bahkan yang disebut teman lama bertemu dengan tubuh Bai Konggu. Fang Yu memandangi matahari terbenam di langit, matanya berkedip, dan dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal-hal
Sejauh menyangkut situasi saat ini, bukanlah pilihan yang baik untuk langsung mencari Wu Chenzi untuk pertarungan. Jika melakukan hal itu, identitas Jiang Daoren tidak akan ada artinya. Apalagi identitas Wu Chenzi sangat tersembunyi. Dia saat ini mengendalikan Bai Konggu, di mana dewanya, belum ada yang tahu. Selain itu, Fang Yu juga ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan Wu Chenzi selanjutnya. Wu Chenzi merasa Fang Yu mengendalikan segalanya. Dia sepertinya tahu segalanya, Namun, dia masih melakukan kesalahan sebelumnya. Ini adalah jadwal pembukaan berbagai tempat. Seharusnya dibuka penuh pada bulan April, namun lokasi tersebut dibuka lebih awal. Fang Yu duduk bersandar di kursi malas dan berpikir lama. Akhirnya, dia punya strategi, yaitu memanfaatkan Jiang Daoren dengan baik dan mencari cara untuk menggali lebih banyak informasi tentang Wu Chenzi. Tujuannya adalah untuk menemukan Dewa Wu Chenzi. Adapun ingatan Jiang Daoren, anggota Senyin Hui lainnya, juga dapat menghadapinya secara perlahan. Tentu saja, Anda tidak boleh terlalu cemas. Gunakan Jiang Daoren untuk menghubungi Wu Chenzi tanpa disengaja. Jika tidak, begitu kecurigaan Wu Chenzi muncul, dia mungkin akan bersembunyi. Sama seperti Dao Kong sebelumnya, saya tidak dapat menemukannya jika saya ingin menemukannya. Dengan cara ini situasi akan berubah dari aktif menjadi pasif lagi. Luangkan waktumu. Identitas Daois Jiang, mungkin kamu bisa membantuku menggulingkan seluruh pertemuan Senyin, pikir Fang Yu. Bagi keluarga Jiang, malam ini sangat kacau. 9 elit dalam keluarga, termasuk kepala keluarga dan tuan muda, semuanya terluka parah dan sekarat. Nenek moyang Jiang Daoren ada di sana. Mereka tidak terlalu khawatir dan percaya bahwa nenek moyang dapat menyelamatkan 9 orang tersebut. Tapi saya tidak memikirkannya, tapi nenek moyang berkata mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa banyak mereka meminta, para leluhur enggan bergerak, malah mundur ke loteng. Namun mereka tidak berani mengganggu nenek moyang. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan dokter keluarga untuk menemukan cara menyelamatkan 9 orang tersebut. Namun 7 di antaranya mengalami luka serius dan tidak bisa diobati. Di tengah malam, ke-7 orang itu meninggal satu demi satu. Adapun keluarga Jiang dan putranya, mereka menyelamatkan nyawa mereka. Hanya saja nyawanya terselamatkan, namun basis budidayanya tidak bisa kembali. Tapi butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Malam itu, pendeta Jiang tidak meninggalkan loteng. Nenek moyang pasti sangat marah karena patriark dan tuan muda membawa orang ke keluarga Lin secara pribadi. Sebaliknya, mereka terluka parah, dan mereka sangat marah sehingga mereka bahkan tidak mau menyelamatkan orang. Ternyata patriark ingin mencaplok keluarga Lin. Bukankah itu mendapat persetujuan dari leluhur? Di mana kita tahu, tapi saat ini, sepertinya memang begitu. Kalau tidak, bagaimana nenek moyang bisa mati? Setelah mengatur keluarga Jiang dan putra-putra mereka, anggota inti keluarga Jiang berkumpul di aula untuk rapat. Wajah mereka sedikit pucat. Pertemuan hari ini menyebabkan keluarga Jiang kehilangan 9 kekuatan tempur terkuatnya. Bagi keluarga Jiang, ini adalah kesuksesan besar. Hal ini tidak boleh disebarluaskan. Setelah menyebar, itu akan memberikan pukulan besar bagi reputasi Jiang. Selain itu, musuh-musuh keluarga Jiang pasti akan mengambil kesempatan untuk menerkam. Keluarga Lin, apa yang harus saya lakukan? Seseorang bertanya dengan ekspresi jelek. Petik 2. Kamu tidak boleh bertindak gegabah, kamu hanya bisa membuat rencana setelah leluhur meninggalkan adat istiadat. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi saat mereka sedang berdiskusi, sesosok tubuh muncul di pintu masuk aula, lalu berjalan perlahan ke dalam. Tua, leluhur. Ketika keluarga Jiang melihat sosok yang masuk, ekspresi mereka berubah dan mereka berlutut. Dao Ren Jiang menyapu sekelompok orang di depannya, mengangguk dan berkata, bangun semuanya. Selusin anggota inti keluarga Jiang bangkit satu demi satu. Apa yang baru saja kamu diskusikan? Jiang Daoren bertanya. Leluhur, kami baru saja mendiskusikan keluarga Lin. Salah satu anggota inti keluarga Jiang menjawab, patriark, tuan muda, dan tetua lainnya semuanya terluka parah di keluarga Lin. Kami bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Dan, ingin balas dendam. Leluhur, kita tidak bisa membiarkan keluarga Lin pergi. Mereka berani melakukan sesuatu terhadap keluarga Jiang kita. Petik 2. Ya, leluhur, kita harus membalas dendam.
Satu orang memimpin, dan sisanya anggota inti bergabung, dan wajah semua orang penuh amarah dan kebencian. Oh, kamu ingin balas dendam? Jiang Daoren mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, Patriark, kita harus membalas dendam. Sekelompok keluarga Jiang menjawab serempak. Oke, kalau begitu pergilah. Jiang Daoren melambaikan tangannya dan berkata. Semua anggota inti tersenyum dan berpikir bahwa Jiang Daoren bersedia membalas dendam. Katakan oke dulu, aku tidak akan mengambil tindakan. Jika kamu ingin balas dendam, pergilah sendiri. Jiang Daoren berkata perlahan, berjalan menuju kursi pertama Ola. Leluhur, seseorang memandang Daoren Jiang yang duduk di kursi pertama dan ingin berbicara. Karena pihak lain dapat dengan mudah menyelesaikan kesembilannya, tentu saja itu dapat dengan mudah menyelesaikanmu. Jiang Daoren berkata, jadi, saya menyarankan agar Anda tetap mempertimbangkan dengan hati-hati apakah Anda ingin terlindas dan mati. Leluhur, orang yang membantu keluarga Lin mungkin adalah bajingan Fang Yu. Jika kamu bisa bergerak, kita harus bisa. Seseorang berkata dengan keras dengan mata memerah. Fang Yu, Jiang Daoren bertanya dengan lelucon di matanya, kalau begitu kamu tidak bisa menjadi musuh, aku tidak ingin mati. Tua, leluhur tua, mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Di dalam hati mereka, nenek moyang adalah keberadaan Fang Yu. Tapi sekarang, leluhur menunjukkan ketakutan pada Fang Yu. Bagi mereka, seolah-olah gunung di hati mereka runtuh dan tenggelam ke dasar. Pokoknya, aku tidak akan menembak, aku tidak ingin mati. Jiang Daoren berkata dengan dingin, ini masalahmu sendiri. Jika kamu ingin membalas dendam, pergilah sendiri. Mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Daoren Jiang tidak mau mengambil tindakan, jadi balas dendam apa yang masih mereka miliki. Dari 9 anggota terkuat keluarga Jiang mereka, 7 sekarang telah meninggal, dan 2 menjadi tidak berguna. Sisanya pergi ke keluarga Lin, dan mereka baru saja mati. Jika kamu tidak menemukan pintunya, keluarga Lin pasti tidak akan menyerah. Mungkin Fang Yu akan membawa seseorang ke sini besok. Jiang Daoren memainkan jarinya dan berkata dengan ringan, jika dia menemukan pintunya, aku akan segera melarikan diri dari Beidou. Sedangkan untukmu, aku tidak bisa mengendalikan hidup dan mati. Setelah mendengar kata-kata ini, anggota inti yang hadir semuanya tidak berwajah. Mereka panik. Sejak Jiang Daoren muncul dan kembali ke keluarga Jiang, mereka selalu menganggap leluhur ini sebagai pendukung keluarga Jiang mereka. Dalam pikiran bawah sadar mereka, tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi, leluhur akan mengurusnya dari itu, dan tidak ada peristiwa besar yang akan terjadi. Tapi sekarang gelombang www.novelringan.com gelombang leluhur tiba-tiba tidak mau membantu mereka. Terlebih lagi, para leluhur tampaknya lebih takut pada Fang Yu daripada mereka. Ini sudah berakhir, puff-puff. Kemudian, tanpa mengetahui siapa yang memimpin, orang-orang ini berlutut satu demi satu. Leluhur, Anda benar-benar harus membantu keluarga Jiang kami mengatasi situasi sulit ini. Jika tidak, keluarga Jiang kami, saya khawatir itu akan terjadi, akan runtuh. Teriak seseorang, leluhur, tolong bantu, aku, leluhur, keluarga Jiang tidak bisa hidup tanpamu. Anggota inti keluarga Jiang menangis dan merampok tanah. Jiang Daoren memandang orang-orang ini, tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun simpati dan rasa kasihan di wajahnya, tetapi malah menunjukkan sarkasme. Tentu saja senyuman ini cepat memudar. Batuk, pendeta Tao Jiang terbatuk kering. Aula segera menjadi sunyi. Yah, aku akan selalu menjadi leluhurmu, kata Jiang Tao. Anggota keluarga Jiang di bawah semuanya tampak bahagia lagi, mengira mereka memindahkan leluhur mereka. Tentu saja, tidak mungkin untuk bergerak. Saya hanya bisa menunjukkan jalan yang jelas. Daoren Jiang berkata, besok, kamu akan membawa harta klan kota, serta segala jenis harta emas dan perak, untuk diberikan. Pergi ke rumah Lin dan akui kesalahanmu secara langsung. Jika keluarga Lin atau Fang Yu memaafkanmu, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika Anda tidak sopan dan pihak lain tidak menerima permintaan maaf Anda, maka Anda hanya dapat memilih alamat untuk menguburkan peti matinya. Dengan itu, Jiang Daoren berdiri dan berjalan keluar. Sebaiknya kamu ikuti saranku. Kalau tidak, jika keluarga Jiang runtuh, kamu adalah orang berdosa. Jiang Daoren berkata sambil berjalan, saya ulangi, jika keluarga Lin datang ke pintu, saya tidak akan pernah membantu Anda. Ya,
Anda melakukannya sendiri. Setelah berbicara, Jiang Daoren keluar dari aula. Ada keheningan di aula. Anggota inti masih berlutut di tanah, wajah mereka pucat. Mereka saling berpandangan, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun dalam hati mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Ini adalah apa yang dikatakan leluhur, dan ini lebih berbobot daripada apa yang dikatakan patriark. Adapun keluarga Lin, jika mereka benar-benar datang ke sini. Mengenai legenda Fang Yu, sebagai keluarga ibu kota utara, mereka sudah terlalu banyak mendengar. Bahkan berkali-kali mereka hadir secara langsung. Ketika leluhur tidak mengambil tindakan, keluarga Jiang tidak memiliki peluang untuk menang. Itu hanya masalah berapa lama hal itu bertahan. Saat ini, saya hanya bisa meminta maaf di depan pintu sesuai permintaan leluhur. Beberapa anggota inti langsung tersungkur ke tanah tanpa darah di wajah mereka. Belum lama ini keluarga Jiang bangkit, dan mereka tidak menyangka akan dikembalikan ke bentuk aslinya secepat ini. Jangan berkecil hati, selama leluhur masih ada, keluarga Jiang kita masih ada harapan. Saat ini, anggota inti yang lebih tua berdiri dan bersorak. Namun di saat seperti ini, kata-kata tersebut tidak dapat berbuat banyak. Beidou nomor 101, lantai paling atas bangunan bambu. Itu dia. Fang Yu berdiri dan menggeliat. Sejujurnya, dia sangat suka bermain peran. Sejauh ini, keluarga Jiang telah melakukannya. Namun pihak Wu Chenzi untuk sementara berada di luar jangkauan. Orang yang bisa bergerak sekarang adalah Li Mofan dan istrinya, Daxilin, sepertinya pergi ke makam Wanji untuk memperbaiki apa yang disebut susunan Yin Yuan. Fang Yu berkata dalam hatinya, perlu waktu tertentu untuk memperbaiki susunan ini, setidaknya, 1 malam benar-benar mutlak. Turun dan tidur dulu. Jika kamu pergi ke Daxilin besok, kamu harus mendapatkan sesuatu. Waktu suatu malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, paviliun Zanlong di Daxilin menyambut 2 tamu. 1 pria dan 1 wanita. Pria itu terlihat tampan dan tampan. Sang betina yang memiliki gaya yang beragam, postur tubuh yang anggun, dan sepasang mata yang menawan membuat pipi beberapa murid penjaga gawang panas dan tatapan mata mereka tegak. Itu adalah Li Mofan dan istrinya. Saya mencari Yuan tua, Li Mofan berkata sambil tersenyum. Yuan tua, sekelompok penjaga gerbang berbalik, tampak bingung. Itu Yuan San Quan. Li Mofan berkata lagi, petik 2. Elder Yuan, apakah Anda mencari Elder Yuan? Permisi, apakah Anda? Tanya pemimpin penjaga. Saya Li Mofan, Anda menyebutkan nama saya kepada Yuan San Quan, dia pasti akan mengizinkan saya masuk. Li Mofan tersenyum, katakan saja, aku membawa Kinger menemuinya. Penjaga gerbang terkejut sejenak, lalu menjawab, mohon tunggu sebentar. Kemudian, dia menoleh dan berjalan ke dalam paviliun tebasan naga. Pada saat ini, Li Mofan dan Yang Kinger saling memandang dan tersenyum, lalu sosok mereka melintas dan menghilang di depan penjaga gerbang. Oke, wajah para penjaga gerbang berubah drastis. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak lagi menemukan Li Mofan dan Yang Kinger. Saat ini, di dalam paviliun pemotongan naga, murid penjaga itu terbang menuju bukit tempat Yuan San Quan berada dengan cepat. Dan Li Mofan dan Yang Kinger mengikuti di belakangnya. Ketika penjaga gerbang sampai di puncak gunung, Yuan San Quan menutup matanya dan melakukan serangkaian teknik tinju. Elder Yuan, seru penjaga gerbang. Oke, Yuan San Quan membuka matanya, tapi bukannya melihat posisi penjaga gerbang, dia malah melihat ke udara. Yuan tua, kamu jauh lebih tua. Li Mofan dan Yang Kinger muncul di depan Yuan San Quan dan perlahan jatuh ke tanah. Ini. Penjaga gerbang tertegun. Saat ini, ekspresi Yuan San Quan menjadi sangat suram. Kamu mundur dulu, Yuan San Quan berkata kepada penjaga gerbang. Petik 2. Baiklah. Penjaga gerbang segera berbalik dan pergi. Li Mofan dan Yang Kinger jatuh ke tanah, hanya berjarak 5 meter dari Yuan San Quan. Li Mofan melihat sekeliling dan tersenyum, Yuan tua, lingkungan tempat tinggalmu tidak terlalu bagus. Apa yang kamu lakukan di sini? Yuan San Quan bertanya sama sekali tanpa ingin bergulat dengan Li Mofan. Aku akan membawa Kinger untuk menemuimu. Li Mofan menyeringai dan melingkarkan tangan kirinya di pinggang tipis Yang Kinger. Yang Kinger memandang Yuan San Quan sambil tersenyum, bibir Zhu terbuka sedikit, dan berkata dengan lembut, San Quan, Mo Fan hanya ingin bertemu denganmu.
Tidak ada arti lain, jangan marah. Yuan Sankuan adalah tanpa ekspresi, menatap pasangan itu, dan berkata, kamu tidak perlu sengaja bergelantungan di depanku. Sudah kubilang bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak peduli sama sekali. Oh, aku benar-benar tidak peduli. Lalu kenapa kamu bersikap tegas? Teman lamaku, Li Mofan bertanya dengan cibiran di matanya. Sepasang anjing pria dan wanita menjijikkan berdiri di hadapanku seperti ini. Bagaimana kamu bisa membuatku tertawa? Yuan Sankuan bertanya, ini seperti segumpal kotoran di depanmu saat makan. Bagaimana denganmu? Akankah ada nafsu makan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Li Mofan dan Yang Qinger berubah. Tapi segera, Li Mofan tertawa lagi. Yuan Sankuan, kamu masih mempedulikannya. Jika tidak, mengapa kamu menjadi marah? Li Mofan tertawa. Sankuan, kamu benar-benar tidak mau. Yang Qinger berkata dengan munafik. Pembuluh darah biru muncul di dahi Yuan Sankuan. Dewa ini benar-benar yang terbaik. Sejujurnya, Yuan Sankuan tidak memiliki perasaan terhadap Yang Qinger beberapa tahun yang lalu. Yang Qinger, yang dia sukai, adalah seorang gadis yang murni dan lugu saat itu. Adapun Yang Qinger nanti, seperti orang asing. Setelah bertahun-tahun, alasan mengapa Yuan Sankuan tidak bisa melupakan wajah anjing pria dan wanita ini adalah karena mereka berlari di depannya berulang kali untuk pamer. Apa tujuannya? Yuan Sankuan masih belum mengerti. Li Mofan menatap wajah Yuan Sankuan, dan senyumannya menjadi semakin buruk. Dia membawa Yang Qinger ke Yuan Sankuan, tetapi tidak ada alasan lain, itu hanya untuk pamer. Ketika Yuan Sankuan menekannya kemana-mana, dia sudah cemburu. Kemudian, Yuan Sankuan dan Yang Qinger berkumpul, dan dia semakin patah hati. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan hidup dalam bayang-bayang Yuan Sankuan sepanjang hidupnya, sampai gerbang halaman suci terbuka di depannya. Sejak saat itu, kehidupannya berbalik. Setelah keluar dari pengadilan suci, kekuatannya melonjak, dan dengan menggunakan beberapa metode kecil, dia berhasil menjadikan Yang Qinger sebagai pribadinya. Sejak itu, dia merasa telah menang. Dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tapi menekan Yuan Sankuan. Tapi ini tidak cukup. Ia berharap bayangannya sendiri bisa menyelimuti Yuan Sankuan. Dia membawa Yang Qinger ke depan Yuan Sankuan, hanya untuk membuat marah Yuan Sankuan. Pendekatan ini memang naif dan bersifat sangat rendah. Tapi entah kenapa, selama dia melihat ekspresi marah Yuan Sankuan, dia akan merasa sangat bahagia. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang ini sepertinya melepaskan psikologinya yang menyimpang. Jadi, dia melakukannya. Dia tidak peduli apakah amalannya rendah atau tidak, naif, yang penting dia senang. Yuan Sankuan, kamu tidak ingin melakukan itu padaku, kan? Li Mofan tersenyum sinis, kalau begitu aku harus memberitahumu, begitu aku melakukannya, aku tidak akan peduli dengan perasaan lamaku. Kecuali kamu, aku akan membunuh semua murid di paviliun pemotong naga. Pikirkan dulu, lalu putuskan apakah kamu ingin melakukannya. Berbicara tentang ini, mata Li Mofan benar-benar suram. Ini adalah ejekan dan ancaman terbesar. Jika Yuan Sankuan melakukannya, dia akan membantai seluruh paviliun pemotong naga secara logis. Jika Anda tidak bergerak, itu akan lebih baik. Dia bisa mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Sejak saat itu, kenapa kamu masih menjadi basis budidaya Puncak Mahayana? Oh, aku lupa, kamu sebelumnya menolak gerbang pelataran suci. Li Mofan berpura-pura berkata, jika kamu tidak menolak, itu akan bagus. Alam sedang berada pada puncaknya. Menghadapi sarkasme Li Mofan, Yuan Sankuan mengepalkan tinjunya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Qinger sekarang memiliki basis budidaya Mahayana, dan saya, coba tebak. Li Mofan maju beberapa langkah dan tersenyum. Di sela-sela kata-katanya, Li Mofan melepaskan nafas basis kultivasi. Wajah Yuan Sankuan sedikit berubah. Alam budidaya Li Mofan jelas sudah berada di alam Yin Yang. Apakah kamu ingin melakukannya? Jika kamu melakukannya, ayolah. Li Mofan membuka tangannya dan tersenyum, saya bertanggung jawab untuk berperang melawan Anda, dan Qinger bertanggung jawab untuk membantai banyak murid paviliun pemotong naga. Sungguh pembagian kerja yang sempurna. Ya, aku tidak suka membunuh orang. Yang Qinger menggigit bibir merahnya dan berkata dengan aneh. Kamu, benar-benar pelacur, kata Yuan Sankuan, menahan amarah di dadanya. Apakah kamu ingin melakukannya? Li Mofan sudah berjalan di depan Yuan Sankuan.
Sejujurnya, Yuan Sankuan sangat ingin meninju wajah Li Mofan. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Dua di depannya, satu di negara bagian Yin Yang, dan yang lainnya di negara bagian Mahayana. Bahkan jika Yuan Sankuan bisa melawan Li Mofan secara merata, tidak ada seorang pun di paviliun Zanlong yang bisa menghentikan Yang Qinger. Karena, Yang Qinger, wanita ini, juga telah memasuki halaman suci. Setelah Anda memasuki pengadilan suci, kekuatan Anda tidak akan terlalu tinggi. Dan seorang beku yang benar-benar memiliki kekuatan alam Mahayana tidak ada bandingannya dalam banyak tahapan perakitan dan transformasi dewa. Yuan Sankuan yakin Yang Qinger memiliki kemampuan untuk membantai paviliun pemotong naga. Jadi, betapapun marahnya, aku hanya bisa menahannya saat ini. Jangan lakukan itu bagus, aku sangat takut setelah membunuhmu. Aku tidak akan menemukan orang untuk bersenang-senang di masa depan. Li Mofan tersenyum, mengangkat tangan kanannya, dan menepuk wajah Yuan Sankuan. Yuan Sankuan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Masih ada yang harus kulakukan, sampai jumpa lagi, Lao Yuan, kata Li Mofan. Setelah berbicara, dia menepuk pinggang Yang Qinger lagi dan berkata, cepat ucapkan selamat tinggal pada kekasihmu saat itu. Sankuan, sampai jumpa lagi. Yang Qinger tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah berbicara, keduanya melayang ke udara dan terbang keluar. Yuan Sankuan mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghela napas, dan berkata, jangan bersembunyi, keluar. Sesosok berjalan keluar dari belakang bungalow. Itu adalah Murong Jian. Saat ini mata Murong Jian memerah, dan matanya penuh amarah. Dia melihat semua yang dilakukan Li Mofan dan Yang Qinger terhadap Yuan Sankuan. Mereka tahu kamu tertinggal, jadi mereka tidak menyebutkannya, hanya ingin kamu melihatku dipermalukan. Kata Yuan Sankuan, Tuan, dua orang ini. Murong Jian mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Itulah mengapa aku membiarkanmu berlatih keras. Yuan Sankuan menyentuh janggut abu-abu di dagunya dan berkata, jika Anda memiliki basis budidaya alam Mahayana, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu sekarang. Setidaknya, saya dapat menjamin tebasan naga keamanan para murid. Petik 2. Maaf, Tuan, saya, kata Murong Jian dengan ekspresi berubah. Tidak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Yuan Sankuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya memberi contoh untuk menjelaskan kebenaran kepada Anda. Jangan pernah sombong. Kemudian, dia memejamkan mata dan melanjutkan teknik pukulannya. Murong Jian berdiri di sana, memandangi tuannya, dan tiba-tiba merasa bahwa dia jauh lebih tua. Pada hari kerja, Yuan Sankuan adalah gambaran yang optimis. Tapi kali ini, Yuan Sankuan menghela nafas satu demi satu, tapi Murong Jian merasa sangat tidak nyaman. Jika aku tidak berada di paviliun Zanlong, aku harus menghancurkan garis hidup perempuan jalang ini bahkan jika aku bekerja keras. Yuan Sankuan tiba-tiba bergumam. Guru, saya pasti akan bekerja lebih keras untuk berlatih, dan saya akan membalaskan dendam Anda di masa depan. Murong Jian mengertakkan gigi dan berkata sambil membungkuk. Pergi dan berlatih, kata Yuan Sankuan. Daksilin, makam Wanji. Li Mofan dan Yang Qinger meninggalkan paviliun Zanlong dengan puas dan langsung datang ke sini. Ada batasan waktu datang ke makam Wanji untuk beribadah, sehingga pada hari biasa tidak ada yang datang ke makam ini. Arah Yin Yuan sangat penting bagi Yang Qinger. Tanpa formasi besar Yin Yuan, Yang Qinger tidak dapat mempertahankan penampilan dan tubuhnya saat ini sama sekali. Oleh karena itu, kita harus segera memperbaikinya. Li Mofan dan Yang Qinger berjalan langsung ke makam Wan Jie. Meski tidak boleh ada orang di sekitar, lebih baik berhati-hati. Saya harus menggunakan penutup mata agar tidak takut dengan orang di sekitar, kata Li Mofan. Yah, aku mendengarkanmu, Mofan, kata Yang Qinger. Setelah itu, Li Mofan mengangkat tangannya dan melafalkan Fajue. Bas, beberapa saat kemudian, cahaya redup muncul di tepi makam Wanji. Sosok Li Mofan dan Yang Qinger di dalamnya menghilang seketika. 20 menit kemudian, bos, kenapa kita datang ke sini menyembunyikan nafas dan bentuk tubuh kita? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan tanya dulu, nanti kamu tahu. Jawab Fang Yu. Keduanya perlahan terbang ke depan dan segera melihat kuburan. Itu adalah makam Wanji. Makam Wanji. Ini Daksilin,
kata Su Changge dengan mata terbuka lebar. Aku tahu, jangan katakan apapun. Fang Yu menurunkan Su Changge dari langit dan jatuh ke semak-semak di seberang. Pintu masuk makam Wan Ji. Bos, tidak ada orang di dalam, sepertinya kita tidak terlalu berhati-hati, kata Su Changge. Jangan khawatir. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengayun sedikit ke depan. Tirai tipis-tipis muncul di depan matanya. Melalui layar tipis ini, ekspresi Su Changge segera berubah saat dia melihat makam Wan Jie di depan. Saya melihat seorang pria dan seorang wanita di makam Wan Ji. Pada saat ini, dan pria itu mengubur sesuatu di dalam tanah di tepi makam Wan Ji. Aku mengandalkan, jadi ada orang di dalam. Su Changge berkata dengan heran. Tentu saja. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Setelah memikirkannya, dia melihat ke arah Su Changge, menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara, dan mengatakan sesuatu. Bos, apakah Anda yakin ingin saya memberitahu sebanyak itu? Su Changge bertanya dengan mata terbuka lebar. Lakukan saja, ingatlah untuk menelepon Yuan Sankuan, aku ingat dia membenci Li Mofan ini. Fang Yu tersenyum, terima kasih atas bantuannya terakhir kali. Setelah berbicara, Fang Yu menyerahkan kepada Su Changge cincin halus yang telah dilengkapi dengan Yin Qi. Cepat kembali dan beritahu sebanyak mungkin orang, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Oke, aku pergi sekarang. Su Changge mengambil cincin halus itu, meletakkannya di jarinya, lalu menjalankan teknik teleportasi, menghilang di depan matanya. Fang Yu, sebaliknya, tetap di tempatnya, memandangi pasangan di makam Wan Jie di depan, yang sedang bekerja sama untuk mengatur ulang susunan Yin Yuan. Sekitar 20 menit telah berlalu. Seharusnya hampir diberitahukan, pertama-tama hilangkan lapisan lingkaran sihir ini di luar dirimu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan perlahan mendekati makam Wan Ji. Di luar makam Wan Jie, ada lingkaran yang terlihat jelas. Namun lingkaran sihir ini hanyalah lingkaran sihir sederhana, dapat dengan mudah dihilangkan, dan tidak akan ditemukan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut mengusap jari telunjuk dan ibu jarinya. Retakan, saat ini, penutup mata Li Mofan di luar makam Wan Ji telah dilepas. Dua orang yang sedang menyiapkan susunan Yin Yuan di makam Wan Ji tidak menyadari situasi ini sama sekali. Mereka masih melakukan hal-hal mereka sendiri. Fang Yu berpikir sejenak, dan diam-diam menutup mata lagi di luar makam Wan Jie. Namun, susunan yang menyilaukan ini adalah mata orang dalam. Selama Li Mofan dan Yang Qinger tidak melepaskan kesadaran spiritual mereka atau dengan sengaja mengamati bagian luar, maka mereka tidak akan dapat mendengar suara dari luar, juga tidak dapat melihat situasi sebenarnya di luar. Kapanpun mereka melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Menyelesaikan, ketika Fang Yu berpikir, dia membuat lingkaran sihir. Sekitar 10 menit berlalu. Saat ini, orang-orang dari berbagai sekte telah datang satu demi satu. Mereka menerima pemberitahuan dari Su Changge bahwa orang luar menggunakan tulang-tulang di makam Wan Ji untuk budidaya. Dan banyak tulang nenek moyang sekte tersebut terkubur di makam Wan Ji. Oleh karena itu, mereka bergegas. Li Mofan dan Yang Qinger, memang, lingkaran sihir tertentu sedang diatur di makam Wan Jie. Beberapa biksu sekte tidak dapat menahannya lagi dan mereka akan bergegas maju. Jangan khawatir, tunggu sampai ada lebih banyak orang. Fang Yu menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara ke semua biksu di sekitarnya. Namun saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa pembicaranya adalah Fang Yu. Waktu berlalu dengan lambat, semakin banyak orang datang ke makam Wan Ji. Karena pengingat Fang Yu, meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak melakukan apapun. Mereka menatap dengan marah ke arah Li Mofan dan istrinya yang sedang membuat lingkaran sihir di makam Wan Ji. Karena formasi penutup mata Fang Yu, Li Mofan dan Yang Qinger tidak merasakan keanehan sama sekali. Namun nyatanya gelombang www.novelringan.com gelombang di sekitar mereka sudah ada hampir 40 sesepuh atau ketua dari berbagai sekte. Yuan Sankuan dan Murong Jian, juga dipimpin oleh Su Changge, bergegas mendekat. Melihat Li Mofan dan istrinya di makam Wan Ji, ekspresi Yuan Sankuan berubah dan berkata, kedua orang itu, mereka datang ke Daksilin untuk tujuan yang sangat sederhana. Saudara Su, dengan begitu banyak orang di sekitar sini, mengapa mereka tidak menyadarinya? Murong Jian bertanya dengan curiga. Entahlah, tapi itu pasti tangan bos, kata Su Changge.
Saat ini, hampir 50 orang sudah berada di sekitar makam Wanji, menatap setiap gerakan Limo Fan dan Yang Qinger. Sekitar 2 menit kemudian, Fang Yu hendak melepaskan lingkaran penutup matanya. Namun saat ini, Limo Fan di makam Wanji sepertinya telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia terbang langsung ke udara dan memeluk Yang Qinger. Yang Qinger membuka mata indahnya. Qinger, arah Yin Yuan telah dipasang, dan tidak ada seorang pun di sekitar sini. Kita tidak sebaik kita, Limo Fan memeluk Yang Qinger dan berkata sambil menyeringai, di kuburan. Petik 2, Mo Fan, kamu benar-benar, wajah menawan Yang Qinger memerah, sepasang ombak yang menarik perhatian mengalir, sangat menarik. Limo Fan tidak dapat menahannya lagi dan mulai mengulurkan tangannya ke udara. Pada saat ini, di luar, ada keheningan. Fang Yu, yang ingin melucuti lingkaran itu, menghentikan tangannya dan melihat gambar di udara di depan. Dia benar-benar hanya ingin mengungkap secara terbuka apa yang dilakukan Limo Fan dan Yang Qinger, tidak pernah menyangka adegan panas seperti itu akan muncul. Hampir 50 biksu di sekitarnya semuanya tercengang, hanya menatap situasi di makam Wanji. Namun Limo Fan dan Yang Qinger masih fokus pada urusan mereka sendiri, tidak menyadari situasi di sekitarnya. Su Changge membawa Yuan Sanquan dan Murong Jian ke sisi Fang Yu. Saat ini, Fang Yu telah keluar dari semak-semak dan berdiri di luar. Bos, ada begitu banyak orang di luar, tapi mereka berdua tidak bisa mendeteksinya, bagaimana caramu melakukannya? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Prinsipnya mirip dengan lingkaran sihir yang dibuat Limo Fan di awal. Alasan mengapa mereka tidak dapat mendeteksinya adalah karena mereka terlalu fokus pada hal-hal yang ada dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Jawab Fang Yu, sejujurnya, lingkaran sihir yang dibuat oleh Fang Yu sangat sederhana. Limo Fan dan Yang Qinger, alam Yin Yang dan alam Mahayana, keduanya adalah orang kuat di atas masa kesengsaraan. Bahkan jika Anda memperhatikannya dengan cermat, Anda dapat menemukan keberadaan lingkaran sihir ini. Namun, pasangan tersebut sebenarnya tidak mengetahuinya. Setelah menyiapkan susunan Yin Yuan, mereka memulai babak baru pekerjaan. Saat ini, di makam Wanji, kedua orang tersebut telah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dan pemandangannya sangat mengasyikkan. Karena penampilan Yang Qinger awalnya menggoda, dan sosoknya bahkan lebih seksi, banyak biksu pria di sekitarnya yang terlihat lurus. Tidak terkecuali Su Changge, matanya tidak bisa berpaling. Murong Jian menganut moralitas tidak melihat kejahatan, jangan melihat terlalu jauh ke sisi lain. Seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi akan tetap tertarik pada aspek ini. Saya belajar, Su Changge berkata dengan emosi sambil menatap drama di depan, tapi itu normal. Wanita ini memang cantik. Jika aku memberitahumu bahwa wanita cantik yang kamu bicarakan ini, mungkin berusia lebih dari 1000 tahun, apakah kamu masih begitu tertarik? Fang Yu tertawa main-main. Hah, Su Changge terkejut, memandang Fang Yu dengan heran, dan berkata, Bos, apakah kamu bercanda, wanita ini tidak akan berusia 1000 tahun. Petik 2, jika saya ingat dengan benar, dia hanya 6 tahun lebih muda daripada aku, dan sekarang, seharusnya berusia lebih dari 1300 tahun. Yuan Sanquan di samping berkata dengan ringan, berusia lebih dari 1300 tahun. Su Changge menoleh lagi, menatap Yuan Sanquan, lalu melihat ke depan, dan berkata, lihat kulitnya, sepertinya tidak berumur 1000 tahun. Petik 2, menurutmu apa yang dia siapkan di kuburan untuk? Fang Yu berkata, apa yang disebut formasi Yin Yuan mungkin merupakan pilar baginya untuk mempertahankan penampilannya yang cantik dan cantik. Orang yang berusia di atas 1000 tahun ingin menjaga tubuh fisiknya tetap muda, baik dengan mengambil orang lain, mengubah tubuhnya, dan kemudian menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah penampilannya. Oleh karena itu, kebanyakan biksu hanya mempertahankan penampilan yang relatif tua, selama fungsi tubuh baik-baik saja, tidak perlu berganti tubuh. Tentu saja, ada banyak biksu yang seperti Yuan Sanquan, meskipun Zhou Yuan berusia ratusan tahun, wajah mereka tidak akan terlihat terlalu tua. Para beku seperti itu umumnya adalah orang-orang dengan talenta yang lebih tinggi. Mereka berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu singkat, sehingga tubuh fisik menua dengan sangat lambat. Tetapi meskipun Yang Qinger dan Limo Fan sangat berbakat, mustahil untuk mempertahankan penampilan mereka saat ini di usia 20-an dan 30-an. Oleh karena itu, jika mereka tidak mengambil orang lain,
mereka harus menggunakan apa yang disebut susunan Yin Yuan untuk menyerap sejumlah energi guna menjaga wajah dan tubuh fisik tetap muda. Berusia lebih dari 1.300 tahun. Ini bisa menjadi nenekku lebih dari selusin kali. Ketika dia memikirkan dua orang yang berlama-lama di udara di depannya, keduanya berusia lebih dari 1.000 tahun, dia merasa tidak dapat dijelaskan, canggung dan menggigil. Setelah beberapa menit, Li Mofan dan Yang Qinger masih tidak memperhatikan dunia luar. Mereka masih melakukan apa yang mereka sukai. Di antara para beku di luar, beberapa beku tua tidak dapat menahannya. Beraninya kamu melakukan hal keras kepala ini di makam Wanji di Daksilin kami. Sungguh keterlaluan, seseorang marah. Pria dan wanita rendahan ini menajiskan leluhur yang terkubur di makam Wanji. Tembak segera, jangan biarkan mereka melanjutkan. Sekelompok biksu yang lebih tua, tidak peduli betapa menawannya Yang Qinger, mereka tidak berminat untuk terus menonton, dan bergegas maju dengan marah. Fang Yu juga merasa waktunya sudah hampir tiba. Melihat lebih jauh ke bawah, itu sungguh tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menarik lingkaran penutup mata yang terletak di pinggiran makam Wanji. Pada saat ini, Li Mofan dan Yang Qinger, yang sedang sibuk melakukan sesuatu, dapat merasakan suara di sekitarnya dan lusinan napas. Ekspresi mereka berdua berubah drastis, dan bahkan tubuh mereka bergetar hebat. Apa? Begitu Yang Qinger mendongak, dia melihat selusin biksu dan berteriak. Cepat berpakaian, Li Mofan meraung, dan urat biru muncul di dahinya. Yang Qinger berteriak lagi, mengusap tangan kanannya ke depan, semburan udara hitam muncul, menutupi dirinya. Ketika pria dan wanita sedang terburu-buru, sekelompok biksu sudah dikelilingi oleh mereka. Kabut hitam dengan cepat menghilang. Pakaian Li Mofan dan Yang Qinger telah dipakai. Tetapi pada saat ini, wajah Li Mofan sangat jelek, urat biru di dahinya berdenyut, dan tinjunya mengepal. Yang Qinger melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan ada lebih dari 50 biksu di sekitarnya, tubuh. Mereka sedikit gemetar. Siapa kalian berdua? Beraninya kalian membuat lingkaran sihir di makam Wanji kami, dan bahkan berani melakukan sesuatu yang agresif. Apa yang kalian berdua lakukan sudah cukup untuk menjadi musuh publik Daksilin. Wajah lelaki tua berkulit hijau putih itu berwarna hijau dan dia bertanya. Li Mofan memandang begitu banyak biksu di sekitarnya dengan mata hitam besar, dan bertanya, saya hanya ingin tahu, kapan kamu muncul? Rekan-rekan Tao yang terkasih, saya kenal dua orang ini. Biarkan saya bernegosiasi dengan mereka. Ngomong-ngomong, Anda juga bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Kemudian, sesosok tubuh terbang dari belakang dan mendarat di depan Li Mofan dan Yang Qinger, dengan jarak sekitar 15 meter. Orang ini adalah Yuan Sanquan. Yuan Sanquan dianggap sebagai orang terkenal di Daksilin, dan banyak biksu di sekitarnya yang mengenalnya. Ketika Li Mofan dan Yang Qinger melihat Yuan Sanquan, ekspresi mereka berubah lagi. Aku baru saja berpisah pagi-pagi sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Yuan Sanquan memandang pasangan di depannya dengan senyum lucu, dan berkata, baru saja, dengan begitu banyak orang yang hadir, sungguh menyaksikan pasangan Anda menampilkan pertunjukan yang bagus, apa? Li Mofan mengertakkan gigi dan menatap Yuan Sanquan. Apakah kamu ingin tahu kapan banyak dari kita ada di sini? Biarkan aku memikirkannya. Yuan Sanquan berpikir sejenak dan menjawab, oh, kamu baru saja mengatur formasi pada waktu itu, lalu kamu berpelukan bersama-sama. Kami telah berada di sana sejak saat itu. Mendengar kata-kata tersebut, Li Mofan hanya merasakan benturan di kepalanya, dan amarahnya meledak. Apa yang dia dan Yang Qinger lakukan, dilihat oleh banyak orang. Ini hanyalah penghinaan. Matanya merah gelombang www.novelringan.com gelombang menatap Yuan Sanquan. Yang Qinger, yang berada di samping, juga menggigit bibir merahnya dengan wajah marah. Bukankah kalian berdua, pria dan wanita, paling suka pamer? Yuan Sanquan tersenyum lebih jelas dan berkata, baru saja begitu banyak orang menyaksikan cintamu di depan umum, bukankah kamu seharusnya merasa bahagia? Mengapa kamu terlihat marah? Niat membunuh Li Mofan bahkan lebih keras, menatap Yuan Sanquan, dan bertanya dengan suara dingin, Yuan Sanquan, kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan. Yuan Sanquan menyipitkan mata sedikit dan tidak berkata apa-apa. Qinger, jangan takut selama kamu membunuh semua orang di sini, masalah ini tidak akan menyebar.
Li Mofan menoleh dan berkata pada Yang Qinger. Mata Yang Qinger bergerak sedikit, mengangguk, dan pada saat yang sama matanya menjadi tajam, dengan niat membunuh yang menakjubkan. Li Mofan mengangkat kepalanya, melihat sekeliling. Petik 2 titik titik titik. Sangat fanatik, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Seorang suzerain menegur. Aku tahu, dan aku akan segera membiarkan kalian semua yang hadir di sini menjadi bagian dari tulang belulang makam ini. Li Mofan berkata dengan dingin. Ledakan. Begitu suara itu turun, tubuhnya meledak. Basis budidaya alam yin dan yang terungkap sepenuhnya. Tekanan udara di sekitarnya turun tiba-tiba. Wajah para biksu yang mengelilingi Li Mofan dan istrinya berubah. Mereka semua merasakan tekanan teror. Orang ini adalah orang kuat yang melewati masa bencana. Seseorang berseru, kamu terlambat mengetahuinya. Yang Qinger tertawa seperti lonceng perak, dan membuka tangannya. Tusuk, semburan udara hitam terpancar dari tubuh Yang Qinger. Nafas Mahayana, orang kuat lainnya di masa kesengsaraan. Para biksu di sekitar, wajah mereka menjadi sangat pucat saat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pasangan pria dan wanita yang melakukan sesuatu di makam Wanji ini akan memiliki kultivasi yang begitu menakutkan. Meskipun pembangkit tenaga listrik di masa kesengsaraan sering terlihat sekarang, intensitas aura kedua orang ini sebenarnya membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan Yuan Sanquan, dia membuatmu mati. Li Mofan tertawa ke langit, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Dia mengangkat telapak tangannya, awan cahaya biru mengembun di telapak tangannya, ditujukan ke Yuan Sanquan di depan dan para biksu di belakang. Pukulannya belum lepas, tapi nafasnya menyesakkan. Tidak mungkin membayangkan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan setelah dilepaskan. Kamu, semua mati untukku. Li Mofan berteriak, nafasnya hampir keluar. Yuan Sanquan dan para biksu memasang wajah serius, dan mereka hendak menghindar. Tapi saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Li Mofan. Retakan, Li Mofan berteriak kesakitan, hanya untuk merasakan sakit yang menusuk di belakang kaki dan lututnya, dan langsung jatuh ke tanah. Ledakan, kekuatan kecil yang dilepaskan tangannya menghujani tanah. Wajah Yang Qinger berubah drastis di samping, dan dia segera menoleh. Cahaya hitam melintas dari tangan kanannya, dan cambuk panjang muncul, melambai ke sosok ini. Namun cambuk panjang yang penuh dengan roh jahat ini dipegang langsung oleh lawannya. Apa? Yang Qinger berteriak, meraih lengan kanan cambuk dan merasakan kekuatan yang sangat besar. Sebelum dia bisa melepaskannya, terdengar suara tajam dari sendi lengannya. Retakan, lalu, ada dua kresek lagi. Tempurung lutut Yang Qinger juga remuk, tidak mampu berdiri, dan jatuh berlutut. Wow, pada saat ini, sosok ini muncul lagi di depan Yang Qinger dan Li Mofan. Saat ini, Li Mofan dan istrinya, serta para biksu di sekitarnya, dapat melihat sosok tersebut dengan jelas. Ini Fang Yu. Para biksu di sekitarnya tertegun sejenak, dan kemudian seseorang berseru. Reputasi Fang Yu di ibu kota utara begitu besar sehingga meskipun dia menghilang selama beberapa bulan selama periode itu, reputasinya tidak berkurang. Hanya karena apa yang dia lakukan sebelumnya sungguh mengejutkan. Tidak ada yang mengira Fang Yu akan muncul di tempat ini. Fang Yu. Li Mofan memandang Fang Yu, jantungnya berdebar kencang dan napasnya menjadi sulit. Kamu menyalahkan Lao Yuan, aku benar-benar melakukannya. Fang Yu memandang Li Mofan dan berkata. Li Mofan memandang Fang Yu, tidak bisa berkata-kata. Aku pernah bertarung melawan klon wanitamu sebelumnya, tahukah kamu? Fang Yu bertanya. Yang Qinger memandang Fang Yu, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Saya memanggil begitu banyak orang dari sekte untuk datang ke sini hari ini, hanya untuk mengungkap fakta bahwa Anda mengatur susunan di makam Wanji. Fang Yu berkata, sedangkan sisanya, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku, itu improvisasimu sendiri, tidak heran orang lain. Li Mofan menarik napas berat dan menatap Fang Yu dengan mata merah, dan berkata, Fang Yu, aku tahu kamu ada, tapi kami tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu ingin? Petik 2. Tidak ada keluhan dan tidak ada permusuhan. Fang Yu mengangkat alisnya, memandang Yang Qinger, dan berkata, apakah saya benar? Atau apakah Anda tidak memberitahu dia situasinya? Yang Qinger menatap mata Fang Yu, dan tubuhnya gemetar. Itu kamu, atau klonmu yang pertama? Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Fengling berkata, biarkan aku membalaskan dendamnya. Jadi,
Aku di sini. Yang Qinger memandang Fang Yu dan tidak dapat berbicara. Ketika dia melakukan cloning itu, dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang tampak biasa ini adalah Fang Yu. Fang Yu inilah yang membunuh Xiu Tao, Xuan Wu Daoren, Bai Wuya, dan Wu Chen Zi satu demi satu. Apa yang kamu inginkan? Li Mofan menatap Fang Yu, dan bertanya dengan suara dingin. Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Aku harus membalaskan dendam Xiao Fengling. Jika aku tidak melakukan ini, itu mungkin meninggalkan bayangan psikologis padanya, kata Fang Yu. Ledakan. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, Li Mofan tiba-tiba meledak di depannya. Sebagai seorang biksu di alam yin dan yang, meremukkan tempurung lutut bukanlah masalah besar. Dibungkus dengan energi yang menyebalkan, Anda dapat terus memainkan peran sebagai tulang yang utuh. Li Mofan melakukan pukulan keras, dan semburan cahaya biru muncul. Boom! Batu nisan di sekitarnya langsung runtuh. Dalam asap dan debu, Li Mofan meraih tangan Yang Qinger, dan ingin mengeluarkan jimat teleportasi dari sakunya dan segera melarikan diri dari sini. Saya menyarankan agar Anda tetap berusaha berjuang, jika tidak maka akan menjadi seperti Bai Wuya. Anda mati dengan jelek, dan saya bermain dengan membosankan. Suara Fang Yu terdengar di telinga kedua orang ini. Wajah Li Mofan berubah, dan sosok Fang Yu ditangkap oleh indera spiritualnya. Di atas, Li Mofan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dia mengertakkan gigi, memegang Yang Qinger dan ingin mundur. Masih ingin kabur. Oke, Fang Yu melihat asap dan debu di bawah, mengangkat tangannya. Diin terikat, semburan cahaya tiba-tiba muncul di tanah. Pada saat ini, gravitasi yang diberikan pada sebidang tanah ini tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Li Mofan, yang sedang menggendong Yang Qinger yang ingin melarikan diri di udara, langsung kehilangan keseimbangan. Dia mengertakkan gigi dan melepaskan ki yang lebih kuat, mencoba melepaskan diri dari gravitasi ini dan keluar dari area ini. Namun semakin kuat ki-nya dilepaskan, semakin kuat pula gravitasinya. Dia tidak bisa menahan gravitasi untuk pergi, dan dia bahkan tidak bisa mempertahankan ketinggian penerbangan dan jatuh ke bawah. Ledakan, Li Mofan dan Yang Qinger jatuh dengan keras ke tanah, dan suara gemuruh meletus. Saat ini, ada cahaya biru samar di tanah tempat mereka berada. Dan aroma cahaya biru ini, seperti perekat yang kuat, membuat tubuh mereka menempel erat ke tanah, tidak mampu bergerak. Fang Yu turun dari langit, memandang Li Mofan, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Pada saat ini, Li Mofan tahu bahwa dia tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Saya hanya dapat menggunakan kekuatan penuh saya untuk menemukan cara melawan Fang Yu dan menemukan vitalitasnya. Apa? Li Mofan meraung, energi aslinya meledak. Kekuatan orang kuat di alam yin dan yang terwujud sepenuhnya pada saat ini. Para biksu yang menyaksikan pertempuran itu, wajah mereka pucat. Karena pada saat ini, ki sebenarnya dalam tubuh mereka tidak dapat dipertahankan stabil, dan mereka bahkan akan ditekan untuk masuk kembali ke dalam tubuh mereka. Mereka segera mundur agar tidak terpengaruh. Yuan Sankuan di belakang dengan bermartabat memasang perisai, menutupi pedang Su Changge Murong di belakangnya. Kalian berdua kembali. Yuan Sankuan berkata pada Su Changge dan Murong Jian. Tuan, Anda ingin? Tanya Murong Jian. Meskipun Fang Yu mungkin tidak membutuhkan bantuanku, kedua orang ini, bagaimanapun juga adalah musuhku, aku tidak bisa membiarkan dia membunuh mereka. Kata Yuan Sankuan. Murong Jian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, dan mundur bersama Su Changge. Yuan Sankuan menyingkirkan perisainya dan bergegas ke depan melihat ke arah Fang Yu. www.novelringan.com Mendominasi surgawi. Li Mofan berdiri, tangan kanannya menyentuh tanah seperti semburan api biru. Boom! Seluruh lantai makam Wanji, bersama dengan batu nisan di atasnya, hancur berantakan. Dan cakupan keruntuhan ini jauh melampaui makam Wanji, dan terus menyebar. Saat ini, segel Dewa Fang Yu rusak. Fang Yu menendang kakinya dan terbang ke udara dengan ringan. Li Mofan mengangkat kepalanya dan memandang Fang Yu di udara. Matanya merah, dan dia berkata dengan dingin, Fang Yu, karena kamu tidak ingin memberiku cara untuk bertahan hidup. Banyak orang yang berpikir begitu, tapi pada akhirnya semuanya gagal karena kulitku yang tebal. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, menurutku kamu tidak terkecuali. Angin guntur menyambar. Li Mofan berteriak dan berkata sebuah tipuan. Memanggil. Pada saat ini, sosok Li Mofan menghilang,
berubah menjadi embusan angin, dan Fang Yu menyapu langit di atas. Retak, di tengah angin kencang, petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Fang Yu tidak mengelak atau mengelak, berdiri diam, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menggoyangkannya. Retakan, pada saat ini, seluruh ruang di depannya hancur seperti kaca, dan ada banyak retakan. Angin kencang yang berubah menjadi Limovan langsung runtuh saat mencapai ruang yang hancur. Engah, sosok Limovan muncul, terbang mundur, menatap Fang Yu dengan tidak percaya. Bisakah ruang itu mudah rusak? Bukankah ini metode yang bisa dikuasai oleh makhluk abadi? Mo Fan, Yang Qinger melihat Limovan muntah darah, menjerit seperti air mata, dan mengangkat dua tangan putih ke arah Fang Yu. Tarian fantasi Furong, Yang Qinger mengeluarkan nafas berwarna merah persik, seperti tornado, hanya menyerang Fang Yu. Dalam sekejap, Fang Yu diliputi oleh aura merah jambu. Pada saat ini, Fang Yu berada dalam aura merah muda dan tidak bergerak. Nafas merah muda ini, seperti semut kecil yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menyerang dari setiap pori di tubuh Fang Yu. Selama jejak nafas menyerang, akan langsung menimbulkan efek halusinogen. Kemudian, seluruh orang menjadi tidak terkendali. Ini adalah teknik umum dari teknik yang paling menawan, tapi teknik yang digunakan Yang Qinger memiliki jangkauan yang lebih luas dan tidak ada jalan buntu. Tapi jika dilihat dari tingkat sihirnya, itu cukup rendah. Cara terbaik untuk melakukan ilusi pada seseorang adalah dengan membiarkan orang lain memasuki ilusi tersebut tanpa menyadarinya. Keduanya sudah memasuki tempat suci, apakah hanya setingkat ini? Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, hatinya tergerak. Ledakan, kekuatan yang kuat mungkin meledak di tubuh Fang Yu. Sekelompok besar aura merah muda langsung dihancurkan oleh ledakan. Saat nafasnya hilang, Fang Yu mengulurkan 3 jari ke depan. Tai Zun Sanxian, begitu trik sulap keluar, 3 benang perak halus keluar dari ujung ketiga jarinya, mengejar Limovan dan istrinya yang ingin melarikan diri. Limovan dan istrinya bergegas dengan kekuatan penuh, tetapi tiba-tiba pergelangan kaki mereka terasa ditarik oleh kekuatan yang sangat besar dan tubuh mereka kehilangan keseimbangan. Sudah kubilang jangan lari. Fang Yu sedikit mengernyit, memandang Limovan dan istrinya yang berada 100 meter jauhnya, dan dengan lembut menariknya dengan 3 jari yang terulur. Apa? Limovan dan istrinya berteriak, dan mereka ditarik kembali bersama. Namun ketika mencapai posisi sekitar 50 meter, tiba-tiba dia berhenti. 3 jari Fang Yu sedikit bergetar. Di kejauhan, Limovan dan Yang Qinger, seluruh tubuh mereka bergetar seolah-olah terkejut. Apa? Bahkan teriakan mereka berdua pun bergetar. Adegan ini terlihat aneh dan lucu. Semua biksu yang mundur dari jarak jauh terkejut. Limovan dan Yang Qinger, pria dan wanita menunjukkan keterampilan kultivasi mereka, semuanya nyata dan nyata. Mereka awalnya berpikir bahwa bahkan Fang Yu perlu ditanggapi dengan serius dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik sebesar itu. Ini akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Tapi saya tidak menyangka, begitu saya mulai, ternyata semuanya hanya sepihak. Limovan dan Yang Qinger terus berpikir untuk melarikan diri, sementara Fang Yu tampak bermain-main, bahkan bermain-main dengan mereka. Itu bosnya, pasangan ini terlalu menyedihkan. Su Changge suatu saat mengeluarkan kipas kertas dan mengipasi angin dengan santai. Murong Jian masih memandang ke depan dengan ekspresi serius. Su Changge mengangkat tangannya, meraih bahu Murong Jian, menepuk lagi, dan berkata, Murong saudara, santai saja. Bagi bos, pemandangan seperti ini bukan apa-apa. Murong Jian membeku sesaat, baru saja hendak berbicara. Ledakan, saat ini, suara gemuruh datang dari depan. Saya melihat lokasi di mana Limovan dan Yang Qinger berada, cahaya yang kuat muncul. Kemudian, cahayanya menghilang. Gambar virtual besar muncul di belakang Limovan dan Yang Qinger. Di belakang Limovan ada seekor serigala, tetapi berwujud manusia, dengan cahaya merah di matanya. Gambar virtualnya tampak seperti setengah orc. Gambar imajiner di balik Yang Qinger adalah seekor laba-laba berkulit gelap. Kedua orang ini langsung merilis gambar virtual aslinya. Fang Yu, Yang Qinger tiba-tiba berteriak. Oke, Fang Yu memandang Yang Qinger. Tapi mata Yang Qinger yang berkedip tiba-tiba menjadi hitam pekat pada saat ini. Murid. Perasaan semangat langsung mengunci tubuh Fang Yu dari atas ke bawah. Fang Yu tidak lagi mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia terkena ilusi Yang Qinger. Yang Qinger tersenyum dan mencubit dengan kedua tangannya.
Ekspresi Yuan Sankuan berubah di belakang, dan dia hendak berangkat untuk mendukung Fang Yu. Tapi saat ini, engah, Yang Qinger menatap mata Fang Yu, tetapi merasakan cahaya keemasan melintas di mata Fang Yu. Hai, terjadi ledakan. Apa? Mata Yang Qinger berlumuran darah, dan dia segera menutup matanya dan berteriak dengan tangisan yang mengerikan, seluruh tubuhnya gemetar. Qinger, Li Mofan meraung dan bergegas ke sisi Yang Qinger. Dia melepaskan tangan Yang Qinger yang gemetar dan melihat rongga mata Yang Qinger yang berlubang. Dua bola mata langsung meledak. Pada saat ini, Yang Qinger gemetar hebat sehingga dia hampir tidak bisa menjaga stabilitas ki aslinya. Darah mengalir dari kedua rongga matanya. Cantus Li Mofan hampir pecah, matanya merah, dan dia benar-benar gila. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi bencana seperti itu hari ini. Baru dibahas kemarin, jangan memprovokasi Fang Yu. Tapi hari ini, Fang Yu muncul di hadapannya dan membuat mereka putus asa. Dia pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mendaki keabadian bersama Yang Qinger, tapi sekarang. Li Mofan menoleh, menatap Fang Yu, dan kemudian pada kelompok beku yang mundur jauh. Kalian semua akan mati. Aku akan membunuh kalian semua. Li Mofan berteriak dengan panik dan bergegas ke langit sambil menggendong Yang Qinger. Dalam beberapa detik, dia melesat ke udara setinggi 3 hingga 400 meter, mengangkat tangan kanannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Cahaya Dewa Bulan Matahari. Li Mofan berteriak, telapak tangannya terbuka. Bas! Cahaya menyilaukan, berpusat pada tubuhnya, mekar. Pada saat ini, semua orang di sekitar merasakan kesemutan di mata mereka, dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Namun di detik berikutnya, mereka merasakan gelombang kekuatan mengerikan turun dari langit. Disertai dengan nafas panas, wajah semua biksu di sekitar mereka berubah, dan mereka buru-buru melepaskan energi mereka yang sebenarnya, mengembun menjadi perisai, mencoba memblokir serangan tersebut. Tapi, perisai yang menyebalkan itu tidak berguna. Mereka bisa merasakan kesemutan di kulit, semakin intens. Ini seperti nyala api yang menyala. Apa? Banyak biksu yang mengeluarkan teriakan. Menyakitkan. Su Changge di belakang dengan cepat meraih pedang murong di sebelahnya, memutar cincin halus itu, dan berteleportasi sejauh 500 meter. Tapi mereka baru saja muncul 500 meter jauhnya, hanya untuk menemukan bahwa cahaya masih menyebar ke arah mereka. Sial, berbagai macam mantra, Su Changge berkata dengan heran, baru saja hendak menjalankan cincin halus itu lagi dan berteleportasi. Ledakan, saat ini, terdengar suara keras di udara jauh. Cahaya yang menyebar tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, cahaya aslinya dengan cepat menghilang. Pergi, kembali. Su Changge menahan Murong Jian lagi dan berteleportasi kembali ke titik terdekat. Saat ini, 3 sosok melesat di atas makam Wanji yang telah diledakkan ke dalam lubang. Itu adalah Fang Yu, dan Li Mofan serta Yang Qinger yang menundukkan kepala. Pada saat ini, pipi keduanya berubah bentuk karena pukulan Fang Yu, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Ledakan. 2 detik kemudian, tanah kembali meledak. Mayat Li Mofan dan Yang Qinger ditekan ke tanah oleh Fang Yu, dan mereka terus menekan hampir 100 meter di bawah tanah. Kedua orang ini gelombang www.novelringan.com gelombang bahkan tidak bisa berteriak saat ini. Ada keheningan di tanah. Para biksu di sekitarnya pucat, dengan ketakutan yang masih ada. Sedikit bekas luka bakar muncul di permukaan kulit mereka. Jika semburan cahaya itu berlanjut selama lebih dari 10 detik, kemungkinan besar mereka akan menjadi abu. Inilah kekuatan pembangkit tenaga listrik alam Yin Yang. Para kultivator di tahap integral dan tahap dewa ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung satu sama lain. Jika Fang Yu tidak hadir, mereka semua pasti akan mati di tangan Li Mofan. Yuan Sankuan berdiri di tempat, melihat lubang di depan, matanya kaget. Dia masih ingin menembak, tapi sekarang sepertinya bukan gilirannya lagi. Wow, setelah beberapa detik, sesosok tubuh terbang keluar dari lubang. Brengsek. 2 tubuh mengerikan dilempar ke tanah oleh Fang Yu dan jatuh di depan Yuan Sankuan. Maaf, aku seharusnya menyimpan satu untukmu, tapi situasinya sekarang kritis, dan aku mengambil sedikit lebih keras, kata Fang Yu. Yuan Sankuan memandang Li Mofan dan Yang Qinger di tanah. Saat ini, mereka berdua hampir tidak bisa melihat wujud manusia, dan ada luka serta darah di sekujur tubuh mereka. Pagi ini, ketika dihadapkan pada provokasi dan ejekan kedua orang ini,
Yuan Sankuan benar-benar tidak menyangka pembalasan dari anjing dan manusia akan datang begitu cepat. Sebenarnya mereka belum mati, kata Fang Yu sambil melompat ke depan Li Mofan. Kamu baru saja mempelajari cahaya ilahi matahari dan bulan di halaman suci, kan? Fang Yu bertanya. Li Mofan sedang sekarat dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Tetapi pada saat ini, Yang Qinger di sebelahnya tiba-tiba bangkit, dan sebilah pedang panjang energi hitam mengembun di tangan kanannya untuk waktu yang tidak diketahui. Dia mengangkat pedang panjang itu dan menebas ke arah kepala Fang Yu. Wow, namun di detik berikutnya, sebilah cahaya melintas. Retakan, kepala Yang Qinger terbang langsung sejauh 10 meter. Tubuh tanpa kepala, berdiri di tempat, darah memancar. Engah. Kemudian, tubuh tanpa kepala ini langsung jatuh ke tanah. Mata Yuan Sankuan dingin, dan pedang di tangannya dengan cepat menghilang. Tidak, Li Mofan meraung kesakitan. Ini adalah balasan yang pantas kamu terima. Yuan Sankuan berkata dengan suara dingin, dulu ketika kalian membantai gurumu dan melarikan diri, kalian berdua harus berpikir bahwa akan ada hari ini. Mendengar kata-kata Yuan Sankuan, auman Li Mofan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Sankuan, yang sepertinya memiliki senyuman di pipinya yang telah dipukuli dengan sangat parah. Jadi kamu mengetahuinya. Yuan Sankuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya menebak, tapi saya tidak menyangka itu benar. Hahaha, sampai sekarang tahukah kamu kalau pembunuhnya adalah kami? Bagaimana dengan otakmu? Kamu malu dengan yang abadi. Li Mofan berteriak histeris, sekarang, bukan kamu yang membalas dendam pada makhluk abadi. Itu orang luar, Yuan Sankuan, aku tidak kalah darimu. Aku tidak kalah. Orang tua itu, dia tetap tidak mau melihat ke bawah. Hahaha, kenapa kamu membunuhnya? Yuan Sankuan bertanya dengan dingin dengan nada marah. Petik 2. Karena, aku hanya membencinya, aku benci dia karena memperlakukanmu dan aku dengan tidak adil. Aku benci dia karena meremehkanku dan mengagumimu setiap saat. Kata Li Mofan, tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju Yuan Sankuan. Dalam perjalanan menuju Yuan Sankuan, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Apakah ini akan meledak? Mata Fang Yu bergerak sedikit. Pada saat ini, Yuan Sankuan tidak bergerak, seolah dia tidak ingin menghindar. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangan kanannya. Sebelum Li Mofan menyentuh Yuan Sankuan, seluruh tubuhnya dikunci oleh juli dan tidak bisa bergerak lagi. Apa? Gigi Li Mofan mengatup, dan kebencian serta keengganannya terdengar dari suara ini. Yuan Sankuan, Fang Yu, Qinger dan aku telah berubah menjadi keluhan, dan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Selama kata-kata itu, kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan. Lokasi di mana Li Mofan berada, dan ruangnya, runtuh bersama. Ruangan itu pecah seperti kaca. Dan tubuh Li Mofan juga berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, yang tersedot ke dalam celah kecil itu dan menghilang. Fang Yu menarik tangan kanannya, memandang Yuan Sankuan, dan berkata, karena kamu membunuh satu, biarkan aku membantumu dengan yang lain. Bukankah ini masalah besar? Yuan Sankuan tertegun sejenak, lalu sadar kembali dan mengangguk sedikit. Dia melihat mayat Yang Qinger tanpa kepala di depannya, lalu melirik ke ruang di depannya yang runtuh bersama Li Mofan, dan hatinya campur aduk. Bagi Li Mofan dan Yang Qinger, sepasang anjing dan manusia pembunuh ulung, dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membunuh guru bertahun-tahun yang lalu adalah sepasang anjing ini. Sampai hari ini, bahkan jika Li Mofan dan Yang Qinger memprovokasi dan mengejek di depannya berkali-kali, dia punya tidak pernah menghubungkan si pembunuh dengan Li Mofan dan Yang Qinger. Saat itu, betapa baiknya guru terhadap Li Mofan dan Yang Qinger. Mengapa membunuh tuan yang ramah? Hanya karena keeksentrikan yang tidak beralasan. Ini jelas merupakan distorsi psikologis Li Mofan sendiri. Saat itu, gurunya tidak pernah menunjukkan keberpihakan apapun, bahkan sering mendesak Yuan Sankuan untuk menjaga Li Mofan, seorang junior yang tidak efektif, dan Yang Qinger, seorang junior yang lebih lemah. Tapi akibatnya, lelaki tua ini akan mati, dan ketika dia akan kembali dengan selamat, dia dibunuh oleh dua murid kesayangannya. Yuan Sankuan merasa semakin tidak nyaman saat dia memikirkannya, miliknya nafas menjadi berat. Dia tiba-tiba merasa terlalu murah bagi Li Mofan dan Yang Qinger untuk mati seperti ini.
Sepasang anjing pria dan wanita ini harus menderita penyiksaan paling ekstrim di dunia, dan membiarkan mereka mati. Fang Yu menatap wajah Yuan Sanquan, dan tahu bahwa dia merasa tidak enak sekarang. Meski saya tidak tahu situasi spesifiknya, dari dialog antara Li Mofan dan dua orang pertama, kita juga bisa menyimpulkan gambaran umumnya. Hal-hal seperti pembunuhan terhadap guru akan dikesampingkan dan dihakimi. Pada era itu, mengingat suasana hati Yuan Sanquan, Fang Yu tidak banyak bicara, tetapi melompat ke langit dan terbang tinggi. Saat ini, apa yang disebut makam Wanji, telah menjadi lubang besar. Kelompok biksu sekte yang telah diberitahu oleh Su Changge untuk datang masih linglung saat ini. Rekan-rekan Tao yang terkasih, saya Fang Yu, semua orang harus mengenal saya. Fang Yu berkata, saya juga memiliki tanggung jawab tertentu atas penghancuran makam Wanji seperti ini. Petik 2. Tidak, Fang, Tuan Fang mengambil tindakan untuk memusnahkan dua penjahat yang menodai makam Wanji. Ini adalah hal yang benar. Bagaimana kami dapat meminta pertanggungjawaban Anda? Seorang biksu tua melambaikan tangannya dengan cepat. Ketika dia berbicara seperti ini, para kultivator lainnya juga kembali sadar. Makam Wanji awalnya adalah tempat pemujaan para leluhur. Kemudian dihancurkan dan dibangun kembali. Tuan Fang tidak perlu bertanggung jawab. Masalahnya terletak pada pasangan yang kejam itu. Para penggarap di sekitar disertai dengan wajah tersenyum dan terus mengepalkan tangan, karena takut ditangkap oleh Fang Yu. Saya awalnya ingin memberikan kompensasi, tetapi karena Anda semua berpikir saya tidak punya masalah, tidak apa-apa. Fang Yu tersenyum, jika Anda menghadapi ketidakadilan serupa di masa depan, Anda dapat memberi tahu saya. Jika ya, saya pasti akan membantu ketika saya punya waktu. Petik 2. Baiklah, terima kasih Tuan Fang. Para biksu di sekitarnya membungkuk dan mengepalkan tangan mereka. Fang Yu berbalik dan kembali ke Su Changge dan Murong Jian. Pergilah, kata Fang Yu. Kemana harus pergi? Su Changge bertanya. Fang Yu melirik ke arah Murong Jian dan berkata, Tuanmu sedang tidak mood. Kamu harus memperhatikannya. Aku tidak akan mengganggunya dan pulang dulu. Petik 2. Dimengerti, Tuan Fang. Jawab Murong Jian. Lalu Fang Yu dan Su Changge pergi bersama. Murong Jian, sebaliknya, terbang ke Yuan Sanquan. Dalam perjalanan pulang, mata Fang Yu berkedip, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta, kebencian, dan kebencian Yuan Sanquan, Li Mofan, dan Yang Qinger, tetapi teknik yang digunakan oleh Li Mofan. Cahaya ilahi matahari dan bulan. Teknik ini sangat mirip dengan orang lain yang pernah ditemui Fang Yu sebelumnya, tepatnya, itu adalah makhluk, dan teknik yang digunakan sangat mirip. Itu adalah utusan dewa bersayap 10 yang berada di wilayah barat sebelum secara paksa menyeretnya keluar dari terowongan luar angkasa. Dalam suatu ruang, utusan ilahi 10 sayap menggunakan gerakan yang hampir sama untuk membunuh Fang Yu. Aturan cahaya suci, kemiripannya sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan persis sama. Tentu saja, kekuatan besar utusan ilahi bersayap 10 pada saat itu jauh lebih kuat daripada Li Mofan sekarang. Terlebih lagi, ketika utusan ilahi 10 sayap menggunakan trik ini, cahaya dan kekuatan penghancur juga menyertainya. Namun, ketika Li Mofan menggunakan cahaya ilahi matahari dan bulan, kekuatan penghancurnya secara bertahap meningkat, dan dia tidak mencapai titik ekstrim dari awal. Tapi bagaimanapun juga, kesamaan antara kedua teknik sihir tersebut masih sangat tinggi. Apakah ini suatu kebetulan, atau sebelum Li Mofan hampir meninggal, Fang Yu bertanya apakah cahaya ilahi matahari bulan telah dipelajari di pengadilan suci. Namun, Li Mofan tidak menjawab, dan Fang Yu tidak memiliki kesempatan untuk menyelidiki ingatannya. Jika trik ini dipelajari di halaman suci, tampaknya hal ini tidak masuk akal, karena di belakang utusan ilahi sayap 10, pasti ada kuil para dewa. Mantra yang dikuasainya juga harus diperoleh dari kuil, atau diajarkan oleh utusan dewa bersayap 12. Jadi, apakah pengadilan suci dan utusan ilahi 12 sayap, atau kuil, memiliki hubungan? Atau itu hanya kebetulan? Fang Yu telah memikirkan masalah ini selama ini, tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan. Karena dia hanya tahu sedikit tentang tempat suci dan kuil, masih terlalu sulit untuk berspekulasi tentang kemungkinan hubungan kedua pihak melalui teknik serupa. Jika ingin memahaminya,
Anda tetap harus memahami lebih dalam tentang tempat suci atau kuil para dewa. Bos, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Su Changge bertanya. Hah, Fang Yu pulih, menunjukkan sedikit senyuman. Sekarang, Daoren yang berada di bawah kendalinya, dan Li Mofan serta istrinya telah menyelesaikan sepenuhnya gelombang www.novelringan.com gelombang 3 orang yang bertemu kemarin, kini hanya tersisa 1 orang. Itu adalah Wu Chenxi. Tujuan Fang Yu tentu saja harus kembali ke Wu Chenxi. Selanjutnya, saya harus pulang dan melanjutkan permainan peran. Fang Yu berkata dengan mata sedikit bergerak. Di sisi lain, Yuan Sanquan dan Murong Jian juga kembali ke Paviliun Sanlong. Tuan, Li Mofan, apakah benar-benar ada basis budidaya alam Yin Yang? Murong Jian terdiam untuk waktu yang lama, bertanya dengan ragu. Mendengar pertanyaan ini, Yuan Sanquan menoleh untuk melihat ke arah Murong Jian, dan bertanya, apakah menurutmu dia lemah? Kamu tidak dapat melihat bahwa dia memiliki level Yin dan Yang sama sekali. Murong Jian berpikir sejenak dan mengangguk. Dalam pikirannya, pembangkit tenaga listrik alam Yin yang seharusnya mampu menghancurkan sebagian langit dan bumi dalam satu tembakan, dan tekanan saja dapat menghancurkan manusia menjadi bubuk. Tapi Li Mofan barusan tidak menunjukkan ini sama sekali. Kamu masih belum memahami dunia orang kuat. Yuan Sanquan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku tidak menyalahkanmu, sebenarnya, aku tidak mengerti. Petik 2. Singkatnya, yang bisa kuberitahukan padamu adalah, Li Mofan pasti memiliki Yin yang basis budidaya alam. Jika dia melakukan sesuatu padamu dan aku, kamu akan tahu betapa menakutkan kekuatannya. Alasan kenapa kamu merasa dia tidak kuat hanya karena dia menghadapi keberadaan level terpisah Fang Yu. Setelah mengatakan ini, Yuan Sanquan berhenti, melihat ke langit, dan berkata, sederhananya. Fang Yu terlalu kuat, jadi Li Mofan tampak lemah. Di depan Fang Yu, dia tidak memiliki ruang untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Karena tembakan biasa Fang Yu. Jadi, jangan meremehkan alam Yin Yang. Jika kamu bisa dipromosikan ke alam Yin yang dalam hidup ini, kamu tidak akan menyesal dalam hidup ini. Setelah Fang Yu kembali ke mansion, dia memikirkan cara menampilkan pertunjukan yang bagus. Namun kali ini, kabar datang dari Valet. Bai Konggu telah kembali ke game Gioping. Lembah Langit Putih. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Kemarin Wu Chenxi, Jiang Daoren dan Li Mofan serta istrinya hanya bertemu di hutan bambu. Saat itu Wu Chenxi juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memprovokasi Fang Yu. Fang Yu awalnya berpikir bahwa dia tidak akan muncul lagi setidaknya dalam waktu singkat. Tapi kini Bai Konggu sudah kembali ke game mengintip langit. Mungkinkah Bai Konggu sudah kembali normal? Fang Yu berpikir sejenak, dan memutuskan untuk melihat sendiri ke langit. Jadi, sebelum neraka panas, dia dan Su Changge datang ke Jingtianju. Kali ini dia datang ke Biro Jingtian. Sebelum memasuki halaman dalam, dia melihat Bai Konggu. Saat ini, lembah Bai Kong berada di alun-alun, berada di bawah 3 daftar utama. Da Wei mengikuti di belakangnya. Fang Yu dan Su Changge langsung berjalan mendekat. Fang Yu, kenapa kamu ada di sini? Bai Konggu bertanya sambil menatap Fang Yu. Datang dan berjalan-jalanlah. Fang Yu tersenyum, saya datang ke sini untuk mencari Anda kemarin. Tetapi Anda tidak ada di sana saat itu, dan Anda tidak dapat menghubungi bawahan Anda. Kemana saja Anda? Bai Konggu sedikit mengernyit, dan menjawab, kemarin. Saya kembali ke gubuk bambu di pinggiran kota. Itu adalah hari libur. Oh, Fang Yu mengangguk tanpa banyak bicara. Karena kamu di sini, kebetulan aku punya situasi yang perlu dijelaskan kepadamu. Bai Konggu teringat sesuatu, memberi isyarat dan memberi isyarat kepada Da Wei. Da Wei mengangguk dan segera berlari ke halaman dalam. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat daftar suci dan daftar langit di depannya. Beberapa peringkat teratas telah diubah. Sekarang orang nomor 1 bernama Wei Shaoqin, dan belakangan, dia belum pernah mendengar namanya. 8 keluarga besar asli tidak lagi melihat nama Tian Jiao muncul di 20 besar daftar. Bahkan Lin Zhengsu masih belum bisa melihat namanya masuk dalam 50 besar. Ini juga menunjukkan bahwa setelah auranya kembali, seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara, tidak peduli betapa kacaunya, itu memang pertukaran darah. Sedangkan untuk daftar suci, lebih stabil daripada daftar langit. Li Yuan mendominasi daftar, Yuan Sanquan di posisi kedua.
Huaixu saat ini berada di peringkat ketiga. Setelah auranya pulih, perubahannya sungguh hebat. Bai Konggu menghela nafas di sampingnya. Memang, saya malu keluar tanpa waktu fit sekarang. Fang Yu menjawab, adapun periode pemurnian Qi seperti saya khawatir saya hanya bisa turun ke tanah untuk mendapatkan tempat. Haha, jika ada lebih banyak periode pemurnian Qi seperti milikmu, Beidou tidak akan bingung sekarang. Bai Konggu tersenyum. Saat berbicara, Fang Yu diam-diam mengamati Bai Konggu. Untuk saat ini, setidaknya dia tidak merasakan banyak kelainan. Tidak peduli nadanya, sorot matanya, atau bahkan penampilannya, tidak ada yang tidak wajar. Ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Da Wei dan anak buahnya. Tentu saja, dalam hal pemahaman Bai Konggu, Fang Yu tidak bisa dibandingkan dengan Da Wei dan orang-orang lainnya. Bagaimanapun, Da Wei dan beberapa bawahannya telah bersama Bai Konggu setidaknya selama 10 tahun. Tapi, Fang Yu masih pandai mengamati kata dan warna. Jika Bai Konggu sama sekali tidak wajar, dia seharusnya bisa merasakannya. Namun dari penampilan barusan, Bai Konggu sangat normal. Ngomong-ngomong, apakah prasasti Tongxian telah berubah baru-baru ini? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Ketika Fang Yu bertanya, Bai Konggu sepertinya memikirkan sesuatu, dan menjawab, memang ada. Satu nama hilang. Oh, Fang Yu bertanya sambil memandang Bai Konggu, ada apa? Hanya satu nama yang hilang. Nama di atas monumen Tongxian sepertinya disebut. Bai Wuya, kata Bai Konggu. Oh, aku membunuh orang itu. Fang Yu berkata lagi, kamu, membunuh. Bai Konggu jelas terkejut, dan berkata, kapan kamu bertemu Bai Wuya? Petik 2. Beberapa saat yang lalu, mengapa dia membunuhnya? Hanya bisa dikatakan bahwa dia memprovokasi saya terlebih dahulu. Jawab Fang Yu. Petik 2. Kamu benar-benar membunuhnya. Bai Konggu sepertinya masih tidak mempercayainya, dan bertanya lagi. Ya, kalau tidak, kenapa dia tidak melihat namanya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, ini, Bai Konggu terkejut. Kenapa? Kamu kenal dia? Fang Yu bertanya. Tidak, hanya saja ini pertama kalinya sebuah nama menghilang dari monumen Tongxian selama bertahun-tahun. Bai Konggu menjawab, saya hanya terkejut. Anda dapat membunuh siapapun yang terhubung dengan monumen abadi, menurut kata Xiu Tao sebelumnya, nama yang dapat ada di monumen keabadian, tetapi semuanya memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi. Petik 2. Maksudmu, aku membunuh makhluk abadi di masa depan. Fang Yu tersenyum, kalau begitu aku merasa lebih puas. Wajah Bai Konggu berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Da Wei berlari dari belakang. Lao Bai, aku membawa manik pengintip langit. Da Wei memegang manik transparan seukuran kepalan tangan di tangannya dan menyerahkannya kepada Bai Konggu. Sajikan peta tanda bacanya, perintah Bai Konggu. Ini baik, Wei segera mengikutinya. Dia memegang apa yang disebut manik pengintip Zi dengan kedua tangan, menutup matanya, dan melantunkan Fa Jue. Bas, mengintip manik-manik Zi bersinar, memperlihatkan tirai tipis. Gambar di tirai tipis adalah peta musim panas. Dan di peta ini, terdapat banyak tempat saat ini, semuanya ditandai dengan titik cahaya yang berkedip. Sebelumnya kamu bertanya padaku apakah ada pergerakan dari ras alien. Bai Konggu berkata, sejak peremajaan auranya, ras alien tampaknya telah menghilang. 37 lokasi pengamatan sangat tenang dan tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, banyak hal telah berubah. Bai Konggu berkata sambil mengarahkan jarinya ke titik cahaya yang berkedip-kedip di tirai tipis. Titik cahaya berkedip yang ditandai di peta ini adalah tempat-tempat di mana tingkat kelainan tertentu telah terjadi baru-baru ini, kata Bai Konggu. Fang Yu melihat peta ini dan sedikit menyipitkan matanya. Ia dapat melihat bahwa titik cahaya yang berkedip saat ini berasal dari 37 lokasi tersebut. Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan situasi abnormal ini? Fang Yu bertanya. Ada banyak situasi, seperti getaran tanah, kebisingan yang tidak normal, atau tekanan udara turun secara tiba-tiba, cuaca mendung yang tiba-tiba, retakan di tanah, dan cairan yang tidak diketahui, singkatnya, manifestasinya banyak, dan tidak ada keteraturan. Konggu berkata, dan lokasi seperti itu kini semakin bertambah. Kondisi tersebut baru kami amati kurang dari 3 hari, namun jumlahnya bertambah menjadi 28 lokasi. Artinya, masih ada 9 lokasi, yang setara dengan kelainan di seluruh 37 lokasi.
Berapa besar jangkauannya? Fang Yu bertanya, apakah itu masih tempat reruntuhan kuno dibuka sebelumnya, atau tempat ras alien dibangunkan? Ngomong-ngomong soal ini gelombang www.novelringan.com gelombang, ada juga beberapa perbedaan dari yang terakhir kali. Bai Konggu mengerutkan kening, kali ini area di mana perubahan terjadi bukanlah di lokasi di mana reruntuhan kuno tempat itu dibuka, tapi sebelum Anda ditandai, itu dekat observatorium yang didirikan pada masa kendali Dao Kong atas Asosiasi Budo. Petik 2. Dengan kata lain, area di mana situasi abnormal terjadi berpusat di 37 observatorium, dan jangkauannya besar atau kecil. 37 observatorium. Fang Yu mengerutkan kening dan matanya sedikit bergerak. 37 observatorium tidak sesederhana sebuah observatorium. Lingkaran sihir di bawah observatorium adalah kuncinya. Kalau begitu, apakah lingkaran sihir di bawah observatorium mulai berubah? Fang Yu memicingkan matanya, berpikir. Pada awalnya, dia hanya menganggap lingkaran sihir ini sebagai penuntun. Tapi pada saat itu, dia tahu di dalam hatinya bahwa lingkaran sihir ini sangat rumit, fungsinya tidak akan pernah hanya sekedar penunjuk. Meski belum bisa dipastikan akan ada alien di tempat ini, menurutku situasi abnormal ini tidak bisa diabaikan. Bai Konggu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda sudah mengirim seseorang untuk melakukan tes di tempat? Fang Yu bertanya. Belum, saya sedang bersiap untuk melakukan ini. Bai Konggu menjawab. Yah, aku juga akan menyelidikinya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu teringat sesuatu dan bertanya, tahukah kamu bahwa Wu Chenzi telah keluar dari halaman suci? Hah, Bai Konggu tertegun sejenak, lalu membuka lebar matanya, ekspresinya kaget. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia merasa matanya menjadi gelap dan tiba-tiba dia kehilangan kesadaran. Bai tua, Wei segera, berpegangan pada Bai Konggu yang hendak terjatuh. Ini pemeriksaan yang perlu. Dia akan baik-baik saja, dan dia akan bangun nanti, kata Fang Yu.